Assalamualaikum. Hai Genius, ngibab 61-70 ya. Semoga hari ini lebih ceria. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Biar aku lebih semangat upload. Terima kasih. Selamat bersantai. Bab 61. Bab 61 malam tiba, perang dimulai. Energi yang dilepaskan oleh Raja Iblis Inti Surgawi telah mempercepat detak jantung semua orang. Mereka semua ketakutan sekarang. Semua orang melihat ke arah Li San Yue. Jelas bahwa Raja Iblis ini datang ke sini karena pemimpin mereka. Jiwa iblis elang bersayap darah. Apa itu tadi? Banyak orang yang hadir bahkan belum pernah mendengar tentang elang bersayap darah. Bagaimana jika mereka memprovokasi Raja Iblis ini, dan dia hanya menghancurkan keluarga Li? Ini akan menjadi lelucon, jika keluarga Li baru saja bersiap untuk berperang dengan keluarga Yan dan sudah selesai bahkan sebelum perang dimulai. Itu hanya akan menjadi nasib buruk. Li San Yue terkejut. Dia ditatap oleh mata dingin milik lelaki tua berjubah hitam itu. Itu benar-benar memberinya perasaan yang menakutkan. Dia tahu apa itu Blood Winged Hawk. Itu adalah Demon Beast yang kuat, tapi sejujurnya dia tidak memiliki Demon Soul-nya. Yang mulia, apakah Anda membuat kesalahan? Tidak ada jiwa iblis elang bersayap darah di keluarga Li saya. Li San Yue membungkuk dengan sopan ke arah pria tua itu. Dia tidak berani bersikap tidak sopan, dan dia mencoba berbicara selembut mungkin. Dia takut jika dia memprovokasi orang tua ini, dia akan mati karena tamparan. Jiwa iblis elang bersayap darah bersamamu, Huff. Saya akan memberi Anda waktu 3 napas untuk menyerahkannya kepada saya. Jika tidak, aku akan membunuh semua orang di sini. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi. Niat membunuhnya dapat dengan mudah dirasakan oleh yang lain. Tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Wajah semua orang telah berubah. Tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan lelaki tua berbaju hitam itu. Jika Li San Yue tidak menyerahkan jiwa iblis dalam waktu 3 napas, orang tua ini akan membunuh mereka semua. Dengan kemampuan mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri saat menghadapi Raja Iblis Inti Surgawi. Li San Yue mulai berkeringat dingin seketika. Jiwa iblis elang bersayap darah, apa itu? Dia benar-benar tidak memilikinya, tetapi pria di depannya ini sangat yakin bahwa dia benar-benar memilikinya. Apa yang membuat Li San Yue semakin kesal adalah bahwa pria di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa didorong. Jika dia tidak bisa menyerahkannya dalam waktu 3 tarikan napas, ini bukan lelucon yang lucu. Jangan bilang itu jiwa iblis merah ini. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Li San Yue. Dia buru-buru mengeluarkan item dari tas spasialnya. Apakah ini jiwa iblis yang Anda cari? Li San Yue mengangkat jiwa iblis merah dan bertanya. Dia secara tidak sengaja mendapatkan jiwa iblis ini beberapa tahun yang lalu saat jalan-jalan. Meskipun dia tidak tahu milik Demon Beast mana, itu mengandung darah dan ki yang kuat, serta beberapa energi aneh. Li San Yue merasa bahwa ini adalah item yang luar biasa. Itulah mengapa dia menyimpannya dan meletakkannya di sudut dalam penyimpanannya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Dia benar-benar terkejut bahwa itu akan menarik perhatian Raja Iblis. Namun, Li San Yue tidak terlalu yakin karena jelas bahwa jiwa iblis ini milik binatang iblis inti mortal awal. Elang hitam besar di depannya ini adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Bagaimana dia bisa menganggap jiwa iblis inti fana dengan begitu serius? Itu benar-benar elang bersayap darah. Haha, jiwa iblis ini bahkan memiliki garis keturunan lengkap dari Blood Winged Hawk. Beruntung, saya sangat beruntung. Ketika lelaki tua itu melihat jiwa iblis merah, dia segera mulai tertawa kegirangan. Bagi orang normal, jiwa iblis ini hanyalah jiwa iblis biasa, tetapi untuk spesies elang iblis, ini adalah harta yang tak ternilai. Apa yang dipedulikan lelaki tua itu bukanlah tingkat jiwa iblis, tetapi garis keturunan di dalamnya. Elang bersayap darah adalah raja di antara elang iblis. Garis keturunan itu sangat berharga. Manusia normal dan Demon Beast tidak bisa menyerap garis keturunan, tapi orang tua ini bisa. Ketika Li San Yue mengeluarkan jiwa iblis elang bersayap darah, semua pria dari keluarga Li menghela nafas lega. Setidaknya hidup mereka aman sekarang. Beri aku jiwa iblis. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan nada yang tak terbantahkan. Ya, Yang Mulia, Li San Yue menjawab, tapi tepat ketika dia hendak menyerahkan jiwa iblis, dia tiba-tiba menariknya kembali. Sebuah cahaya terang bersinar muncul di matanya, dan itu diikuti oleh senyum dingin di wajahnya. Yang Mulia, jiwa iblis elang bersayap darah, saya akan menyerahkannya, tapi saya ingin meminta bantuan dari Yang Mulia. Kata Li San Yue, ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan kekuatan dan semangat keluarga Li saat ini, jika mereka berperang dengan keluarga Yan, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika Raja Iblis ini dapat membantu mereka, maka itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Apa, beraninya kau bernegosiasi denganku? Pria tua berbaju hitam melepaskan energinya saat ekspresi marah muncul di wajahnya. Saya tidak berani. Li San Yue berlutut di tanah dan mengangkat jiwa iblis tinggi-tinggi ke udara dan berkata, saya hanya berharap Yang Mulia dapat membantu saya. Tapi saya tidak pernah punya niat untuk bernegosiasi. Jika Yang Mulia tidak ingin membantu, saya tidak akan berani mengatakan apa-apa. Terimalah jiwa iblis ini, Yang Mulia. Kamu seorang pria dengan sikap yang baik, dan suasana hatiku cukup baik hari ini. Sebagai bantuan untuk jiwa iblis ini, beritahu saya, apa yang Anda butuhkan untuk bantuan saya.
Orang tua itu meraih jiwa iblis dan terus menatapnya sambil berbicara dengan Lisan Yue. Lisan Yue sangat senang mendengar ini. Dia adalah pria yang pintar. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan jiwa iblis sebagai tanda negosiasi, itu pasti akan memprovokasi elang hitam besar. Semua Demon Beast memiliki temperamen yang kejam dan panas, jadi itu hanya akan membawa efek sebaliknya dan menyebabkan keluarga Li dibantai. Itulah mengapa Lisan Yue melakukan persis seperti yang diinginkan orang tua itu sambil pada saat yang sama mencapai tujuannya sendiri. Saya berharap Yang Mulia membantu saya membunuh 2 orang. Lisan Yue berkata, haha, itu mudah. Katakan padaku, siapa yang kamu ingin aku bunuh? Pria tua berbaju hitam itu mulai tertawa terbahak-bahak. Baginya, membunuh 2 orang itu sangat mudah, seperti mengambil sepotong kue. Yang pertama adalah kepala keluarga Yan di kota ini, Yan Zanyun. Yang lainnya adalah prajurit inti surgawi di kota Langit Wangi. Jika Yang Mulia bisa membantu saya membunuh kedua orang ini, maka itu akan sangat membantu kami. Lisan Yue berlutut di tanah saat dia berbicara. Dia tidak pernah berani menanyakan sesuatu yang terlalu berlebihan, seperti meminta lelaki tua berbaju hitam untuk menghancurkan keluarga Yan. Selama orang tua ini bisa membantunya membunuh Yan Zanyun dan prajurit inti surgawi yang tersembunyi di kota Langit Wangi, keluarga Li akan dapat menghancurkan keluarga Yan sendiri dan menguasai kota merah. Adapun Jiang Chen, dia ingin menangkapnya secara pribadi dan menyiksanya sedikit demi sedikit sampai dia mati. Dia tidak akan membiarkan dia melarikan diri melalui kematian. Oh, kenapa ada prajurit inti surgawi di tempat sekecil itu? Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan alisnya. Yang Mulia, prajurit inti surgawi itu baru pada tahap awal. Dia bukan ancaman bagi Yang Mulia. Lisan Yue melihat lelaki tua itu ragu-ragu dan buru-buru memberitahunya. Faktanya, dia bahkan belum pernah melihat wajah prajurit inti surgawi itu, jadi dia tidak tahu apakah pria itu berada di alam inti surgawi awal. Dia hanya mengatakannya agar lelaki tua berbaju hitam ini akan membantunya. Baiklah, aku akan membantumu. Inti surgawi manusia juga berguna bagiku. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya dapat menemukan prajurit inti surgawi di tempat kecil ini, menarik. Tapi, untuk jaga-jaga, kamu harus menunggu sampai aku menyerap jiwa iblis elang bersayap darah sebelum aku membantumu membunuh prajurit inti surgawi itu. Pria tua berbaju hitam itu berkata, seorang prajurit inti surgawi bukanlah orang biasa. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan lelaki tua itu sendiri harus berhati-hati tentang ini. Tapi, sekarang setelah dia memiliki jiwa iblis elang bersayap darah, dia secara signifikan lebih yakin bahwa dia akan berhasil. Selain itu, alasan mengapa dia setuju untuk membantu Lisan Yue adalah karena inti surgawi dalam tubuh prajurit inti surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang sangat baik untuk binatang iblis. Tentu, tidak perlu terburu-buru dalam membunuh prajurit inti surgawi itu, tapi, saya berharap Yang Mulia dapat membantu saya membunuh Yan Zanyun sebelum Yang Mulia memasuki budidaya pintu tertutup untuk menyerap jiwa iblis. Lisan Yue memiliki senyum jahat di wajahnya. Keluarga Jiang bukanlah prioritas saat ini. Menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen adalah apa yang ingin dia lakukan sekarang. Semua orang di keluarga Li memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki banyak kepercayaan dalam perang ini dengan keluarga Yan, tapi sekarang mereka mendapatkan bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi untuk membunuh Yan Zanyun, mereka tidak lagi cemas. Baik, membunuh seorang prajurit Mortal Core hanyalah sepotong kue untukku. Orang tua berbaju hitam menyimpan jiwa iblis dan setuju dengan kata-kata Lisan Yue. Ini sangat bagus untukku, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda yang terhormat. Keluarga Li saya akan berperang dengan keluarga Yan, tetapi sekarang kami memiliki Yang Mulia untuk membantu kami pasti akan memenangkan perang besar ini. Saya pikir tidak perlu menunggu waktu yang tepat lagi. Perang akan dimulai malam ini. Lisan Yue berdiri dari posisi berlututnya. Kegembiraan memenuhi wajahnya. Pada akhirnya, semuanya akan berhasil. Rencana Lisan Yue adalah untuk berperang di mana kedua belah pihak akan kalah, tetapi dia tidak pernah berpikir jiwa iblis yang dia peroleh bertahun-tahun yang lalu akan menarik Raja Iblis Inti Surgawi yang akan membantunya. Selama lelaki tua berbaju hitam itu membunuh Yan Zanyun, tidak akan ada seorang pun di keluarga Yan yang bisa bertarung dengannya. Setelah dia menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen, dia akan menunggu orang tua itu menyerap jiwa iblis. Dia kemudian akan bergegas ke kota Fragrant Sky dan menghancurkan keluarga Jiang. Setelah semua ini berakhir, keluarga Li akan memiliki kendali penuh atas kota ini. Pria tua berbaju hitam itu menganggukkan kepalanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang memberi Anda uang, Anda akan mencegah bencana untuknya. Lisan Yue benar-benar tahu bagaimana berbicara dan terus memanggil orang tua itu sebagai kehormatan Anda, sangat menyenangkan dia. Kedua, dia baru saja dibebaskan dari penjara dan segera mendapatkan jiwa iblis dari Hawk of Bloody Wings, jadi dia merasa sangat bahagia. Itu sebabnya membantu Lisan Yue untuk membunuh 2 orang adalah sesuatu yang bukan di luar kemampuannya. Semangat Lisan Yue sekarang tinggi lagi. Dia berteriak ke arah orang-orang dari keluarga Li, dengarkan semuanya. Nanti, kalian semua akan mengikutiku dan menyerang keluarga Yan. Dengan bantuan dari yang terhormat, Yan Zanyun pasti akan mati. Kami, keluarga Li, akan mendapatkan kemenangan. Malam ini, keluarga Yan akan pergi, tidak ada yang tersisa dari mereka. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa, orang-orang dari keluarga Li awalnya bersemangat rendah,
tetapi karena Raja Iblis Inti Surgawi, semangat mereka segera bangkit kembali. Mereka memiliki perasaan bahwa dalam pertempuran hari ini, keluarga Li akan menang. Keluarga Yan tidak akan bisa bertahan, dan mereka akan dihancurkan oleh keluarga Li. Pada malam yang sama, di bawah pimpinan Li San Yue, beberapa ratus orang dari keluarga Li bergegas menuju ke arah keluarga Yan. Pada saat yang sama, keluarga Yan menerima berita tentang hal itu, dan di bawah pimpinan Yan Zanyun, beberapa ratus orang mulai berbaris keluar dari menara hujan berkabut. Surga, langit benar-benar akan berubah. Keluarga Li dan Misty Rain Tower benar-benar bertarung kali ini. Mereka akan berperang. Malam ini, hanya kematian yang akan menghentikan perang. Keluarga Li dan keluarga Yan sama-sama mengirim anak buah mereka pada saat yang sama. Saya kira mereka akan berperang di tengah alun-alun. Langit di atas kota merah akan berubah. Ayo buruan saksikan pertunjukan ini. Awasi pantatmu, hanya mereka yang tidak takut mati yang harus pergi. Pertarungan di antara harimau, jika Anda hanya monyet yang berdiri di samping, bukankah Anda hanya mencari kematian? Kota telah berubah menjadi kekacauan. Kebanyakan orang bersembunyi di dalam rumah mereka ketika mereka mendengar berita itu. Mereka takut mereka akan terluka oleh pertarungan itu. Beberapa orang yang penasaran berdiri jauh dari tengah alun-alun, menunggu untuk menonton pertunjukan. Setengah jam kemudian, kedua belah pihak bertemu di alun-alun pusat. Alun-alun pusat di kota merah cukup besar. Itu bisa menampung ribuan orang yang bertarung pada saat yang bersamaan. Inilah alasan mengapa Yan Zanyun ingin perang terjadi di sini. Jika pertempuran besar dan intens terjadi di dekat menara hujan berkabut, itu pasti akan hancur total. Bab 62. Bab 62 Anjing Kuning Besar yang Perkasa. Kedua belah pihak memancarkan niat membunuh yang besar. Mereka berdiri di tengah alun-alun pusat, saling berhadapan. Di pihak keluarga Li, mereka dipimpin oleh Li San Yue. Di sampingnya ada 5 prajurit Mortal Core. Ada senyum ganas di wajah Li San Yue, dan bekas luka panjang di wajahnya membuatnya terlihat lebih ganas. Di sisi lain, Yan Zanyun berdiri berdampingan dengan Jiang Chen. Di belakang mereka adalah Yan Chen Yu, Big Yellow, dan 4 prajurit Mortal Core dari keluarga Yan. Mempertimbangkan total kekuatan gabungan dari masing-masing faksi, keluarga Yan jelas lebih tinggi dari keluarga Li, tetapi yang membuat Jiang Chen dan Yan Zanyun penasaran adalah bahwa keluarga Li, yang seharusnya rendah semangat, sekarang bersemangat tinggi. Sesuatu yang salah, Jiang Chen memiliki kerutan di wajahnya. Ada yang benar-benar tidak beres. Semangat keluarga Li seharusnya tidak terlalu tinggi. Apa yang memberi mereka semangat yang begitu tinggi? Yan Zanyun juga bingung. Sekarang, bagaimanapun, kedua belah pihak seperti anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Pertempuran di antara mereka kini tak terbendung. Haha. Yan Zanyun, jika kamu menyerahkan Jiang Chen kepadaku sekarang, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat nanti. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Semangatnya sangat tinggi, dan wajahnya dipenuhi dengan keyakinan yang mengatakan bahwa semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Hari ini kita akan membunuh setiap orang dari keluarga Yan, dan kemudian kita akan menghancurkan menara hujan berkabut. Penatua senior dari keluarga Li berteriak dengan sangat arogan. Saat ini mereka mendapat bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi. Mereka yakin bisa membuat keluarga Yan menghilang dari kota merah dalam semalam. Di seberang mereka, Jiang Chen berdiri di sana dengan kerutan di wajahnya. Dia mengingat Raja Iblis Inti Surgawi yang muncul sebelumnya. Dia punya firasat buruk tentang itu. Huff, Li San Yue, sekarang semua jenius muda dari keluarga Li sudah mati. Setelah pertempuran hari ini, keluarga Limu akan tamat. Yan Zanyun berteriak keras. Haha, Yan Zanyun, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati dulu. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke arah lain dan berteriak, Yang mulia, tolong bantu saya membunuh Yan Zanyun. Pekik, tepat setelah Li San Yue berteriak, teriakan elang yang tajam terdengar dari atas langit. Semua orang tiba-tiba bisa melihat elang hitam besar yang perkasa di langit. Sayap elang hitam melengkung, dan berubah menjadi lelaki tua. Dia melepaskan aura prajurit inti surgawi dan segera membuat semua orang di alun-alun pusat merasakan tekanan besar. Rasanya mengerikan. Apakah itu Raja Iblis? Ekspresi pria dari keluarga Yan tiba-tiba berubah. Orang tua itu melayang di udara. Mampu terbang di langit adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh prajurit inti surgawi. Tidak peduli apakah itu binatang iblis atau pembudidaya manusia, ketika mereka mencapai alam inti surgawi, mereka dapat mengendalikan energi alam dan terbang di langit. Mereka yang berada di alam Kihai dan Mortal Core hanya bisa menyerap energi alam. Mereka masih belum bisa mengendalikan energi alam. Ini adalah perbedaan antara mereka yang berada di alam inti fana dan mereka yang berada di alam inti surgawi. Dapat dikatakan bahwa yang satu berada di atas tanah dan yang lainnya berada di bawah tanah. Tentu saja, lelaki tua berjubah hitam itu adalah seekor elang. Dia adalah binatang iblis udara, jadi dia bisa terbang secara alami sebelum mencapai alam inti surgawi. Penampilan lelaki tua berbaju hitam itu telah membalikkan situasi sepenuhnya. Raja Iblis Inti Surgawi mampu mengubah segalanya di kota ini. Semua pria dari keluarga Yan segera merasa takut di bawah tekanan orang tua ini, dan semangat mereka menghilang sepenuhnya di bawah tekanan. Yan Zanyun terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa Li San Yue tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Dengan mendapatkan bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi, tentu saja dia bisa menjadi sombong dan percaya diri. Jiang Chen berdiri di samping dan memiliki ekspresi yang sangat dingin.
Munculnya Raja Iblis Inti Surgawi telah mengganggu rencananya. Jika itu adalah kehidupan masa lalunya, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis Inti Surgawi hanya dengan menatapnya, tapi saat ini dia hanya seorang prajurit Kihai Akhir. Dia memiliki banyak kemampuan yang tidak bisa digunakan. Karena itu, dia bukan tandingan prajurit Inti Surgawi. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam skenario kasus terburuk, dia perlu menggunakan keterampilan derivasi jiwa hebat, tetapi tidak mudah untuk menakuti Raja Iblis Inti Surgawi dengan tekanan jiwanya saja. Hahaha, Yan Zanyun, hari ini aku akan membiarkanmu mati. Aku akan membunuh setiap orang dari keluarga Yan dan membiarkan mereka menemanimu ke neraka. Adapun Anda, bajingan kecil Jiang Chen, saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan mengeluarkan semua saraf Anda satu persatu. Lalu aku akan mematahkan tulangmu dan membakarnya menjadi abu. Hanya ini yang bisa meredakan kebencianku padamu. Lisan Yue memiliki senyum mengerikan di wajahnya. Dia merasa sangat bersemangat ketika memikirkan tentang bagaimana musuh sepanjang masanya akan mati di depannya. Dia akan membalas dendam untuk putra-putranya. Di atas langit, lelaki tua itu menatap Yan Zanyun dengan mata elangnya yang tajam. Ini adalah pria yang akan dia bunuh malam ini. Begitu dia membunuh orang ini, dia akan meninggalkan tempat ini begitu saja. Kamu adalah Yan Zanyun. Orang tua itu meminta untuk mengkonfirmasi identitasnya. Ekspresi Yan Zanyun berubah. Jantungnya serasa di tenggorokan hanya karena melihat lelaki tua itu. Dengan kemampuannya, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan prajurit inti surgawi. Mereka tidak berada di level yang sama. Jangan sakiti ayahku. Di depannya, Yan Chenyu membuka tangannya dan memblokir Yan Zanyun. Rasa dingin yang ekstrim sedang dilepaskan dari tubuhnya, energi dinginnya yang membeku bersiap untuk menyerang. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencoba membunuh ayahnya di depannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melewati mayatnya. Dingin yang begitu kuat, saya tidak pernah berharap untuk melihat tubuh ilahi semacam ini muncul di tempat kecil ini. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Lelaki tua itu terkejut, namun ekspresinya langsung berubah menjadi senyuman dingin setelahnya. Yuer, pergi, sepertinya ayahmu akan mati di sini hari ini. Yan Zanyun berkata, ayah, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Yan Chenyu tegas dengan keputusannya. Huff, ikatan ayah anak yang kuat, kalau begitu, kalian berdua akan mati bersama. Orang tua itu tidak punya banyak kesabaran. Dia menjulurkan telapak tangannya dan bersiap untuk menyerang Yan Zanyun dan Yan Chenyu. Perebutan dari seorang prajurit inti surgawi benar-benar tidak dapat dihindari. Jika perebutan ini berhasil, ayah dan anak perempuan dari keluarga Yan akan mati di tempat. Ruf, tepat pada saat ini, gonggongan anjing terdengar. Big Yellow mengangkat kepalanya dan menggonggong pada lelaki tua yang mengenakan jubah hitam di udara. Orang tua itu merasakan perasaan yang sangat familiar terhadap suara ini. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu berasal, dan ketika dia melihat bahwa itu berasal dari seekor anjing besar berwarna kuning, wajahnya langsung berubah. Saat berikutnya, lelaki tua itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di tempat. Semua orang melihat bahwa lelaki tua itu, yang dengan sengaja membocorkan niat membunuh yang kuat, segera menekan niat membunuhnya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang turun dari langit. Dia mendarat tepat di depan Big Yellow dan berlutut di tanah. Orang tua itu berbaring telungkup di tanah. Dahinya menempel di tanah. Ini menunjukkan betapa hormatnya dia terhadap anjing kuning besar ini. Apa yang terjadi sekarang? Raja Iblis Inti Surgawi, berlutut di depan seekor anjing. Daerah itu segera menjadi sunyi. Seluruh alun-alun pusat menjadi sunyi senyap. Semua orang memiliki ekspresi yang sama. Mulut mereka terbuka lebar saat menatap lelaki tua yang sedang berlutut. Apa-apaan? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah Raja Iblis Inti Surgawi, jadi mengapa dia langsung berlutut saat melihat seekor anjing? Tanda seru. Anjing apa ini? Semua orang punya perasaan aneh. Situasi ini jauh melebihi imajinasi siapapun. Pertempuran berubah setiap detik. Senyum di wajah Lisan Yue masih ada, tapi sekarang membeku. Orang tua berjubah hitam adalah harapan terbesar dan satu-satunya. Jika Yan Zanyun meninggal, hasil perang ini akan diselesaikan, dan keluarga Yan akan lenyap. Semuanya akan berjalan sesuai rencana Lisan Yue. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa pada tahap akhir ini, sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami akan terjadi. Orang-orang dari keluarga Yan memiliki emosi yang lebih kuat tentang hal itu. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka sedang dipermainkan oleh takdir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, perang hari ini akan berakhir dengan kemenangan keluarga Yan, tetapi Raja Iblis Inti Surgawi yang tak terduga tiba di detik terakhir dan membalikkan segalanya. Tepat pada saat ini, keluarga Yan telah kehilangan semua harapan mereka. Bahkan Yan Zanyun telah kehilangan semua harapan, tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum Raja Iblis ini hendak menyerang, dia pergi dan berlutut di depan seekor anjing. Tentang apa semua ini? Jiang Chen juga membuka matanya lebar-lebar. Dengan ekspresi terkejut, dia melihat Big Yellow yang sombong dan narsis. Bahkan dengan semua pengalamannya, dia masih tidak bisa mengerti mengapa lelaki tua itu berlutut di depan Big Yellow. Meskipun garis keturunan Big Yellow lebih mulia, di dunia ini semuanya tergantung pada kemampuan Anda. Kemampuan orang tua itu jauh melampaui Big Yellow. Jika mereka harus bertarung, Big Yellow tidak akan cocok untuknya. Tapi kenyataannya, Raja Iblis sedang berlutut sekarang.
Apa-apaan ini, kuning besar, bagaimana Anda melakukan ini? Jiang Chen berbisik ke Big Yellow dengan Divine Sense-nya. Untuk pertama kalinya, Jiang Chen merasa hormat pada anjing ini. Bagaimana saya melakukannya? Hormatikan, tidak apa-apa jika Anda menghormati saya. Dengan seseorang yang begitu tampan dan perkasa, seperti saya, tidak ada yang tidak mungkin ketika saya ada. Narsisme Big Yellow telah mencapai puncaknya, dia mulai membual terus-menerus kepada Jiang Chen melalui Divine Sense-nya. Cukup, cepat beritahu saya, bagaimana Anda membuat elang ini berlutut. Tanda seru. Jiang Chen menatapnya. Kakak, aku adalah makhluk yang perkasa, jadi tentu saja aku akan memiliki metode hebatku sendiri. Apakah Anda percaya elang kecil ini tidak akan bunuh diri di depan kita jika saya memintanya untuk melakukannya? Big Yellow mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia membual seperti dia lebih unggul dari orang lain. Siapa yang peduli tentang bunuh diri? Apakah Anda punya cara untuk membuat elang ini mendengarkan perintah saya? Jiang Chen bertanya. Sederhana saja, lihat saja aku. Kata kuning besar, dia menatap lelaki tua yang sedang berlutut dan berkata, elang hitam kecil, berdiri. Ya, orang tua itu tidak akan berani menolak perintah apapun. Dia buru-buru berdiri dari halaman. Dia berdiri di depan Big Yellow dengan hormat, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan menunggu untuk diceramahi oleh orang dewasa. Melihat ini, semua orang terkesan dengan Big Yellow. Mereka memandangnya dengan hormat. Tegai semua mengagumi dan menghormatinya sekarang. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa anjing ini misterius. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun dia memiliki banyak metode yang bisa membuat binatang iblis mendengarkannya, kebanyakan hanya mengandalkan kekuatannya. Dia juga memiliki beberapa teknik khusus. Mulai sekarang, dia akan menjadi tuanmu. Apapun yang dia katakan, kamu akan melakukannya. Big Yellow berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan meletakkan kaki depannya di belakang punggungnya saat dia mulai berjalan melingkar di sekitar lelaki tua itu. Dia berbicara dengan nada dewasa, tepat setelah mendengar kata-kata Big Yellow, pria tua berbaju hitam berlutut di depan Jiang Chen dan berbicara dengan hormat, Tuan. Persetan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya anjing kuning besar ini? Semua orang merasa seolah-olah guntur telah menyambar kepala mereka, mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak tahan lagi, itu adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Dia berperilaku garang dan kejam pada suatu saat, tetapi pada saat berikutnya dia menjadi lemah lembut seperti anak domba. Apakah anjing kuning besar ini dewa? Bagaimana dia benar-benar melakukannya? Bab 63 Aturan baru untuk Kota Merah. Bahkan Jiang Chen terkejut. Awalnya dia mengira Big Yellow akan memiliki cara untuk membuat lelaki tua itu mendengarkan perintahnya, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan sesederhana itu. Raja Iblis Inti Surgawi melakukan persis seperti yang Big Yellow katakan padanya, benar-benar tunduk tanpa argumen apapun. Sepertinya jika si kuning besar memerintahkan orang tua itu untuk bunuh diri di tempat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Big Yellow melakukannya. Menyaksikan perubahan ini, keluarga Yan, yang sebelumnya kehilangan semua harapan, tiba-tiba mulai tersenyum. Yan Zanyun bahkan tertawa terbahak-bahak. Takdir benar-benar mempermainkan mereka, tapi tidak hanya menipu Yan Zanyun, tapi juga menipu Li San Yue. Yan Zanyun senang, tapi Li San Yue benar-benar berbeda. Dia hanya bisa merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Semua yang dilihatnya buram, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Raja Iblis Inti Surgawi yang kejam dan kejam ada di sini untuk membantunya membunuh seseorang, tetapi sekarang dia tiba-tiba berlutut di depan musuh. Apakah dia mencoba mempermainkannya? Elang hitam besar, berdiri. Jiang Chen berkata dengan santai. Pria tua berpakaian hitam itu berdiri dari tanah. Dalam hati ia bertanya-tanya tentang remaja muda di hadapannya yang baru berusia 15-16 tahun ini. Tapi sikapnya membuatnya seolah-olah dia adalah seseorang yang dulunya berperingkat sangat tinggi. Jika itu adalah manusia biasa, ketika Raja Iblis Inti Surgawi berlutut di depannya, dia akan gugup. Tapi, pemuda di depannya ini tenang, dan bahkan tidak ada riak di matanya. Seolah-olah wajar bagi Raja Iblis Inti Surgawi untuk berlutut di depannya. Namun tak lama kemudian, lelaki tua itu merasa lega. Seorang pria yang bersedia diikuti oleh Big Yellow pastilah seseorang yang luar biasa. Jiang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melihat ke arah Li San Yue yang berdiri di hadapannya. Li San Yue, pernahkah kamu mendengar pepatah ini, mengambil batu dan menghancurkan kakimu sendiri? Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Li San Yue hampir muntah darah. Jiang Chen bersikap sarkastik dengannya. Dia telah menjadi orang paling bodoh. Tidak hanya dia kehilangan jiwa iblis elang bersayap darah, dia juga telah mengakali dirinya sendiri. Dia menvalidasi pepatah, memungut batu dan menghancurkan kaki Anda sendiri. Jika dia tidak meminta orang tua itu untuk membantunya, dengan kemampuan keluarga Li, bahkan jika mereka tidak bisa memenangkan perang, mereka setidaknya bisa melawan. Tapi sekarang semuanya hilang, tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung lagi. Li San Yue, kamu seharusnya mendengar pepatah, mata ganti mata. Anda berencana membunuh Yan Zanyun dengan bantuan Raja Iblis Inti Surgawi. Tapi sekarang, aku akan meminta Raja Iblis Inti Surgawi ini untuk membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Jiang Chen melanjutkan pidatonya dengan nada acuh tak acuh. Keluarga Li segera menjadi ketakutan. Jika Li San Yue mati, tidak ada gunanya mereka bertarung lagi.
Elang hitam besar, ambilkan aku kepala Lisan Yue. Tanpa membiarkan Lisan Yue berpikir, Jiang Chen segera memberi perintah pada lelaki tua itu. Ya Tuan, orang tua itu membungkuk sopan ke arah Jiang Chen. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya, dan di detik berikutnya, dia muncul di depan Lisan Yue. Dia menatap mata Lisan Yue dengan matanya sendiri yang dingin. Lisan Yue langsung merasakan getaran di tulang punggungnya. Ini adalah ancaman bagi hidupnya sendiri. Tatapan lelaki tua itu membuatnya merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Tidak, jangan bunuh aku. Aku telah memberimu jiwa iblis elang bersayap darah. Lisan Yue berkata sambil gemetar. Mata Jiang Chen langsung menyala setelah mendengar kata-kata, elang bersayap darah. Dia berpikir dalam hati bahwa tidak heran Lisan Yue dapat meminta orang tua itu untuk membantunya membunuh Yan Zanyun. Itu semua karena jiwa iblis elang bersayap darah. Jiwa iblis elang bersayap darah adalah harta yang langka. Tidak hanya menarik orang tua itu juga menarik Jiang Chen. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, jiwa iblis tidak akan banyak berguna baginya. Tapi kali ini berbeda, dia mengolah keterampilan transformasi naga, dan dia mampu menyerap garis keturunan apapun di dunia ini. Sampai sekarang, dia belum menyerap garis keturunan langka selain dari garis keturunan Green Hellish Python. Untuk meningkatkan skill transformasi naga dengan cepat, menyerap garis keturunan langka adalah jalan pintas tercepat. Selain itu, menurut gulungan skill transformasi naga, jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Blood-Winged Hawk, dia akan bisa mewarisi kemampuan bawaannya. Kemampuan bawaan berbeda dari keterampilan tempur biasa. Keterampilan tempur normal memiliki tingkat yang telah ditetapkan. Jiang Chen tahu cukup banyak keterampilan tempur tingkat Sein, dan 9 energi matahari secara pribadi diciptakan olehnya. Namun sayangnya, levelnya saat ini terlalu lemah. Dia memiliki banyak keterampilan tempur yang kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sekarang karena dia masih terlalu lemah. Tetapi kemampuan bawaan berbeda. Tidak masalah apakah itu tubuh ilahi manusia atau kemampuan bawaan binatang iblis, itu semua akan berubah dan tumbuh dengan makhluk yang memilikinya. Kekuatan maksimum dari kemampuan bawaan tidak terbatas karena semakin kuat basis kultivasi seseorang, semakin kuat itu. Itu akan selalu dalam bentuk yang sempurna, inilah mengapa kemampuan bawaan begitu menakjubkan. Yang memiliki tubuh ilahi, manusia atau binatang, tidak perlu mempelajari keterampilan tempur apapun. Selama kemampuan bawaan mereka bisa bangkit, dengan dukungan dari garis keturunan khusus mereka bisa menggunakan kemampuan bawaan itu untuk melepaskan serangan yang kuat. Retakan, benar-benar mengabaikan Lisan Yue yang panik, lelaki tua itu menancapkan cakarnya yang tajam ke kepala Lisan Yue. Setelah itu, di bawah ekspresi putus asa Lisan Yue, lelaki tua itu menghancurkan kepalanya. Salah satu harimau di Kota Merah baru saja mati di tempat. Wah, kematian mengerikan Lisan Yue telah mengubah keluarga Li menjadi berantakan. Harapan dan semangat mereka langsung menghilang. Wajah semua orang berubah menjadi abu-abu. Bahkan Lisan Yue terbunuh hanya dengan satu serangan, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Setelah membunuh Lisan Yue, lelaki tua itu berbalik dan berjalan kembali ke Jiang Chen dan Big Yellow dengan ekspresi sopan di wajahnya. Elang hitam kecil, bagus sekali. Big Yellow memuji lelaki tua itu. Raja Iblis Inti Surgawi yang sangat terkenal disebut elang hitam kecil, jika ini orang lain, orang tua itu pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Wah, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Big Yellow memandang Jiang Chen. Itulah yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Yan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Jiang Chen tersenyum. Dia berbalik dan menatap Yan Zanyun, kepala Yan, saya akan membiarkan keluarga Yan Anda menyelesaikan apa yang tersisa di sini. Saya akan kembali dulu dan menunggu kabar baik. Ingat ini, Ketua Yan, ketika menyingkirkan gulma, Anda harus menghilangkan akarnya. Yakinlah saudara Jiang Chen, saya tahu apa yang harus dilakukan. Yan Zanyun mengepalkan tinjunya saat dia memberi hormat kepada Jiang Chen. Rasa terima kasih dan rasa hormatnya terhadap Jiang Chen tidak bisa diukur. Bukan hanya dia, saat ini, semua orang dari keluarga Yan memiliki perasaan yang sama. Mereka memandang Jiang Chen dengan ekspresi hormat. Pemuda suci ini sekali lagi menyelamatkan hidup semua orang. Di hati pria keluarga Yan, Jiang Chen adalah bintang keberuntungan mereka. Jika bukan karena dia, keluarga Yan akan lenyap. Apa yang terjadi pada Lisan Yue akan terjadi pada Yan Zanyun sebagai gantinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Meskipun bantuan terbesar datang dari Big Yellow, mereka tidak lupa bahwa dia dibawa ke sini oleh Jiang Chen. Keluarga Yan sama sekali tidak berhubungan dengan Big Yellow. Jiang Chen mengangguk. Dia kemudian membawa Big Yellow dan lelaki tua itu dan meninggalkan Center Square. Dia tidak ingin terlibat dalam apa yang terjadi selanjutnya. Keluarga Li dan keluarga Yan seperti api dan air, tetapi hari ini akan menjadi hari bagi mereka untuk menyelesaikan semuanya. Keluarga Li pasti akan menghilang. Adapun apa yang terjadi dengan pria dari keluarga Li, dia percaya Yan Zanyun akan tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang lebih penting bagi Jiang Chen adalah jiwa iblis elang bersayap darah. Dia perlu mendapatkannya, membunuh. Di belakangnya, suara pembunuhan mulai muncul. Segera, seluruh alun-alun pusat menjadi zona perang. Niat membunuh dalam jumlah besar bisa dirasakan dari alun-alun, dan teriakan serta teriakan segera menyatu. Malam sudah gelap, dan angin bertiup kencang. Ini adalah malam yang penuh dengan darah.
Setelah hari ini, keluarga Li akan pergi, dan akan ada aturan baru untuk kota ini. Tapi Jiang Chen tidak peduli tentang semua ini. Baginya, apa yang terjadi di Kota Merah hanyalah sebuah catatan kecil sepanjang perjalanan yang datang setelah kelahirannya kembali. Tak lama lagi, dia akan memasuki bagian baru dari perjalanannya. Sepanjang jalan, Jiang Chen dan Big Yellow berjalan di depan, dan lelaki tua itu mengikuti mereka di belakang dengan sopan, seperti domba yang lemah lembut. Kuning besar, bagaimana kamu benar-benar membuat elang ini menyerah padamu? Jiang Chen tidak tahan dengan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan Divine Sense-nya. Kak, ini terlalu sederhana. Saya baru saja menanam Divine Sense Seed di Divine Sense elang kecil ini, dan dia berada di bawah kendali penuh saya. Saya hanya perlu berpikir, dan dia akan mati. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan senyum licik dan bangga. Jiang Chen tercengang. Tidak heran orang tua ini mengikuti perintah Big Yellow tanpa berani bersikap tidak sopan. Itu semua karena hidupnya ada di tangan Big Yellow. Tapi, yang membuat Jiang Chen semakin penasaran adalah, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, Divine Sense adalah sumber dari segalanya, komponen yang paling penting. Seseorang lebih baik mati daripada membiarkan orang lain menanam benih di Divine Sense mereka, kecuali dia idiot. Tapi, elang ini sama sekali tidak terlihat bodoh. Selain itu, dengan kekuatan elang yang berada di alam inti surgawi, bagaimana bisa Big Yellow menanam benih di Divine Sense-nya? Bagaimana Anda melakukannya? Jiang Chen bertanya, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan tentang menara penjara iblis Sekte Pedang Surgawi? Saya membebaskan 3 Raja Iblis, tetapi sebagai syarat bagi saya untuk membebaskan mereka, mereka harus melakukan apapun yang saya katakan dan memberikan layanan untuk saya di masa depan. Anda harus tahu bahwa Raja Iblis ini telah dipenjara selama beberapa dekade di menara itu, dan karena formasi khusus di menara itu, Raja Iblis yang dipenjara itu tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di dalamnya. Tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu selama sisa hidup mereka. Big Yellow memiliki cahaya licik dan cerdas di matanya. Jadi, kamu menggunakan ini sebagai syarat untuk membebaskan mereka dan menguasai mereka dengan cara ini. Akhirnya, Jiang Chen mengerti. Big Yellow adalah makhluk yang kejam. Tapi, ketiga Raja Iblis itu pasti akan menyetujui syarat itu. Bahkan jika mereka dikendalikan, itu masih lebih baik daripada duduk di penjara sampai mereka mati. Pasti ada pertahanan yang kuat di menara penjara iblis. Jika tidak ada, itu tidak akan bisa menahan Raja Iblis itu, jadi bagaimana Anda membebaskan mereka? Jiang Chen bertanya lagi, dia lebih menghormati Big Yellow sekarang. Pertahanan biasa tidak bisa menahan Jiang Chen, tapi itu karena dia pernah menjadi orang suci terbesar di dunia ini. Dia memiliki pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Selain itu, untuk menghancurkan pertahanan itu, seseorang akan membutuhkan bantuan dari kemampuan yang kuat. Jadi bagaimana anjing ini bisa mematahkan pertahanan itu dan membebaskan 3 Raja Iblis? Ayahmu punya metodenya sendiri. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang mereka. Big Yellow sangat bangga dengan metodenya. Tapi bukankah kamu memberitahuku bahwa Raja Iblis yang kamu bebaskan itu ditangkap lagi oleh murid-murid dalam dari Sekte Pedang Surgawi? Lalu bagaimana elang hitam ini bisa kabur lagi? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Bab 64. Bab 64 Keterampilan Iblis Surgawi Suci. Kamu benar. Ketiga Raja Iblis itu ditangkap oleh murid lingkaran dalam, tapi aku tidak pernah berharap elang hitam ini melarikan diri lagi. Binatang iblis udara ini pasti memiliki beberapa keuntungan dalam hal melarikan diri. Kata kuning besar, anjing tak berguna sepertimu telah melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Kerja yang baik. Jiang Chen mulai menepuk kepala Big Yellow. Pergilah, jangan sentuh kepalaku. Dan ayahmu bukan anjing, kamu anjingnya. Roof. Big Yellow tampak marah, tapi gonggongannya hanya membuat Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen, Big Yellow dan lelaki tua itu kembali ke halaman keluarga Yan. Yan Zanyun telah menyiapkan rumah khusus untuk mereka, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Di dalam rumah, Jiang Chen dan lelaki tua itu berdiri berhadap-hadapan. Orang tua itu terlihat sopan, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Dalam hatinya, dia mungkin tidak senang dengan sikap seperti ini, tetapi dia tidak bisa melawannya karena hidupnya sendiri berada di tangan si kuning besar. Dengan satu pemikiran dari Big Yellow, dia akan mati. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia bahkan merasakan kebencian terhadap si kuning besar, tapi dia masih harus berdoa agar si kuning besar akan hidup selamanya. Alasannya adalah karena begitu Big Yellow mati, Divine Sense Seed di benaknya akan meledak, membunuhnya juga. Elang hitam besar, izinkan saya bertanya, apakah yang diberikan Lisan Yue kepada Anda jiwa setan elang bersayap darah? Jiang Chen bertanya, ya, orang tua berjubah hitam tidak berani berbohong. Berikan padaku, nada Jiang Chen tidak mengizinkan penolakan apapun. Itu adalah perintah. Apa? Ekspresi pria tua itu berubah. Jiwa iblis elang bersayap darah sangat berguna baginya. Itu sangat berharga baginya, dan sekarang Jiang Chen hanya memintanya untuk menyerahkannya. Itu benar-benar membuatnya kesal. Serahkan sekarang, beraninya kamu menolak perintah tuanmu. Apakah Anda percaya saya tidak bisa memberi Anda kematian yang mengerikan kapan saja? Big Yellow mengeluarkan ham dingin. Ya, orang tua itu menganggukkan kepalanya saat dia buru-buru mengeluarkan jiwa iblis. Anjing ini adalah entitas yang kejam. Itulah mengapa dia tidak berani menolak apapun yang dikatakan Big Yellow.
Dibandingkan dengan jiwa iblis elang bersayap darah, hidupnya lebih penting. Melihat jiwa iblis merah darah, mata Jiang Chen langsung menyala. Dia telah melihat hampir segalanya, dan dia bisa langsung mengenalinya hanya dengan melihatnya. Jiwa iblis ini memang jiwa iblis elang bersayap darah. Itu berisi garis keturunan lengkap dari Blood-Winged Hawk. Jiwa iblis ini berasal dari elang bersayap darah di alam inti mortal akhir, yang merupakan hal yang dia butuhkan. Menurut perkiraan Jiang Chen, jika dia menyerap jiwa iblis ini dan energi yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menyerap garis keturunan elang bersayap darah, dia akan mampu menembus ke alam inti mortal. Tapi Tuan hanyalah seorang manusia, jiwa iblis ini tidak banyak berguna untuk Tuan. Aku elang, jadi jiwa iblis elang bersayap darah ini sangat cocok untukku. Orang tua itu tidak akan menyerah, Jiang Chen menatap lelaki tua itu, dan kemudian dia meraih jiwa iblis. Jangan khawatir, aku tidak akan menerima begitu saja. Saya akan memberi Anda keterampilan iblis surgawi suci. Jika Anda berkultivasi dengan keterampilan, Anda akan mendapatkan lebih dari yang bisa diberikan oleh jiwa iblis ini. Menerobos ke alam Raja Iblis di masa depan juga bukan hal yang mustahil. Jiang Chen berkata sebelum dia mengirim naskah untuk keterampilan iblis surgawi suci kepada orang tua itu melalui rasa ilahinya. Tubuh lelaki tua itu gemetar, matanya semakin terang hingga akhirnya tampak seperti cahaya suci yang memancar dari matanya. Keterampilan iblis surgawi suci diperoleh dari orang suci iblis yang kuat di kehidupan masa lalu Jiang Chen. Itu adalah keterampilan suci untuk iblis. Jika dikategorikan menurut sistem yang digunakan manusia, itu akan menjadi keterampilan tingkat Sein. Di benua Sein, apapun yang berhubungan dengan Sein adalah harta yang berharga. Tidak peduli apakah itu keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, atau senjata tempur, mereka semua sama. Keterampilan kultivasi iblis bahkan lebih jarang. Dalam kehidupan masa lalu Jiang Chen, dia telah terlibat dalam banyak hal, dan dia masih belum menemukan banyak keterampilan suci iblis. Meskipun dia tidak bisa mengolah skill Secret Heavenly Demonic, dia masih mengingatnya. Hari ini dia memberikan keterampilan ini kepada orang tua itu. Selain alasan dia diberi jiwa iblis, Jiang Chen punya motif lain. Tidak lama setelah ini dia akan memulai perjalanannya yang sebenarnya, dan keluarga Jiang adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Jika ada Raja Iblis yang tinggal di rumah Jiang yang mampu melindungi mereka, Jiang Chen akan merasa nyaman. Semakin kuat lelaki tua itu, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan setelah naskah iblis surgawi suci telah sepenuhnya ditransfer. Lelaki tua itu sangat bersemangat sehingga tubuhnya gemetar. Dia berlutut dan berkata, "Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini." Mata lelaki tua itu dipenuhi air mata, dan cara dia memandang Jiang Chen sekarang benar-benar berubah. Meskipun Jiang Chen hanya di alam Qihai, citra orang tua Jiang Chen telah menjadi seperti gunung. Ini adalah keterampilan budidaya Sein Iblis. Pemuda di depannya ini hanya bisa memberinya keterampilan tingkat Sein. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini luar biasa. Bahkan Raja Iblis yang kuat dalam legenda tidak memiliki keterampilan budidaya orang suci iblis. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki keterampilan iblis surgawi suci yang begitu kuat, siapa yang akan membaginya dengan orang lain? Tidak ada satupun keterampilan suci di benua timur, dan Jiang Chen tidak hanya memilikinya, dia juga memberikannya dengan acuh tak acuh. Keberanian semacam ini, kemisteriusan semacam ini, dia telah sepenuhnya menaklukkan lelaki tua itu. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Bagi orang tua itu, nilai skill Secret Heavenly Demonic ini jauh lebih besar daripada Blood-Winged Hawk's Demon's Soul. Sialan kamu, mengapa anak laki-laki sepertimu tahu keterampilan iblis surgawi suci? Jangan bilang kau iblis tua yang bereinkarnasi. Ceritakan dengan cepat barang bagus apalagi yang kamu miliki, biarkan ayahmu mendapatkan keuntungan juga. Anjing kuning besar menatap Jiang Chen dengan heran. Dia selalu merasa bahwa Jiang Chen misterius, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen hanya memberikan keterampilan suci iblis surgawi, dia masih sangat terkejut karenanya. Minggir, keterampilan kultivasi iblis ini tidak ada gunanya untukmu. Jiang Chen berkata tanpa daya, orang ini adalah kuda naga. Garis keturunannya berada di puncak semua binatang iblis, jadi dia tidak perlu mengembangkan keterampilan iblis apapun. Jika dia benar-benar memaksakan diri dan menggunakan metode kultivasi iblis, itu sebenarnya akan membatasi potensinya. Saya harus berkultivasi secara tertutup. Kalian berdua membantu saya menjaga pintu masuk, dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Jiang Chen berkata sambil berbalik dan berjalan ke kamar. Bajingan, sekarang kamu sombong, Big Yellow memandang Jiang Chen dan berkata tanpa daya. Setelah itu, dia memberitahu lelaki tua yang baru saja berdiri dari posisi berlutut, "Pergi, jaga pintunya, ayahmu akan tidur di sini." Ya, orang tua itu membungkuk sopan ke arah Big Yellow sebelum dengan senang hati berjalan menuju pintu menuju tempat Jiang Chen tinggal. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan perasaan cemas itu sekarang hilang. Dia telah mempelajari keterampilan iblis surgawi suci. Ini benar-benar hari keberuntungannya. Di dalam ruangan, Jiang Chen duduk dengan menyilangkan kaki. Jiwa iblis berwarna merah darah melayang di udara di depan wajahnya. Jiang Chen tidak langsung menelan jiwa iblis, ini adalah pertama kalinya dia mencoba menyerap jiwa iblis yang memiliki garis keturunan langka. Dia perlu menyesuaikan wujudnya dengan sempurna dan mengedarkan skill transformasi naga secara maksimal. Big Yellow sedang berbaring di atas batu hijau besar di halaman dan tidur tanpa khawatir. Orang tua itu berdiri di luar pintu utama,
bertindak sebagai wali setia Jiang Chen sementara pada saat yang sama mempelajari keterampilan iblis surgawi suci secara diam-diam. Malam sudah gelap, dan angin bertiup kencang. Di alun-alun pusat, darah mengalir kemana-mana. Itu adalah pertempuran berdarah. Keluarga Li telah kehilangan Li San Yue, dan mereka tidak hanya kehilangan pilar pendukung mereka juga kehilangan semua semangat mereka. Dalam keadaan seperti itu, yang tersisa bagi mereka adalah pembantaian keluarga Yan. Pertempuran hanya berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Keluarga Li telah dikalahkan. Darah, mayat, anggota badan, kaki, semuanya bisa dilihat di mana-mana. Ini jelas merupakan pertempuran paling sengit dalam sejarah Kota Merah. Lebih dari 100 orang dari keluarga Li telah meninggal, dan sisanya semua telah menyerah. Mereka terpojok oleh orang-orang dari keluarga Yan, semua wajah mereka abu-abu. Mereka tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Kepala, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Yan yang berkata dengan semangat tinggi. Membunuh mereka semua. Sebelum saudara Jiang Chen pergi lebih awal, dia memberitahu saya bahwa kita harus menyingkirkan rumput liar dari akarnya. Seorang lelaki tua di alam Mortal Core dari keluarga Yan berkata. Tidak, Yan Chen Yu berteriak panik. Wajahnya pucat dan terlihat kesal. Sebagai gadis naif yang belum pernah mengalami apapun di dunia luar sebelumnya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Baru saja dalam pertempuran, dia telah menggunakan dingin yang membekukan di 9 yin meridiannya untuk membunuh 2 orang. Ini telah memberinya firasat buruk. Akan terlalu kejam jika mereka membunuh semua pria ini, dia tidak bisa menerimanya. Ayah, mereka sudah menyerah, membunuh mereka akan terlalu kejam. Saya percaya apa yang dimaksud kakak Jiang Chen bukanlah ini. Yan Chen Yu berkata. Yan Zanyun menyentuh kepala Yan Chen Yu dengan lembut, wajahnya dipenuhi rasa kasihan. Putrinya memiliki hati yang penyayang. Dia naif, dan itu hanya akan membuatnya menderita di masa depan. Inilah alasan mengapa dia membuatnya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Perasaan yang Anda dapatkan ketika membunuh seseorang untuk pertama kalinya bukanlah perasaan yang baik, tetapi karena dia akan segera berkelana ke dunia kultivasi, dia harus terbiasa. Jika tidak, dia hanya akan menderita saat memasuki bagian dalam provinsi Qi. Yan Chen Yu memiliki tubuh ilahi. Kota kecil ini tidak akan bisa menahannya lama. Selain itu, putrinya jatuh cinta dengan Jiang Chen. Siapa Jiang Chen? Dia adalah orang yang kacau. Agar dia menjadi wanita yang selalu bisa berdiri di sisinya, dia tidak bisa menjadi beban. Mundur Yuer, ayahmu tahu bagaimana menangani ini, dan aku tahu apa maksud sebenarnya Brother Jiang Chen. Yan Zanyun berkata sambil melangkah maju. Penglihatannya yang dingin menatap semua pria dari keluarga Li, bunuh semua orang dari keluarga Li. Adapun mereka yang berasal dari keluarga tanggungan, saya akan menerima penyerahan Anda, tetapi Anda harus melalui penilaian. Dengan ini, Yan Zanyun telah memutuskan nasib orang-orang dari keluarga Li. Ini mirip dengan bagaimana Jiang Chen menangani keluarga Murong, tetapi dia lebih penyayang daripada Jiang Chen saat dia menerima penyerahan diri dari keluarga yang bergantung. Yan Zanyun mengerti apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya, singkirkan rumput liar dari akarnya. Gulma itu adalah keluarga Li itu sendiri. Adapun sisa orang yang telah menyerah, dia tidak bisa membunuh mereka juga. Keluarga yang sekarang adalah penguasa kota ini, jadi dia perlu menunjukkan sedikit belas kasihan. Yan Chen Yu menghela nafas. Dia meninggalkan Center Square dengan perasaan kesepian. Yan yang buru-buru berjalan mengejarnya. Pertempuran hari ini berdampak besar pada Yan Chen Yun. Gadis kecil ini perlu beberapa hari untuk membiasakan diri. Tapi ini tidak bisa dihindari. Lingkungan membentuk karakter seseorang, dia harus terbiasa cepat atau lambat. Bab 65. Bab 65 Sayap Darah, Alam Intifana. Pada malam yang sama, keluarga Li benar-benar menghilang. Semua pria dari keluarga Li terbunuh, dan sebagian besar keluarga tanggungan telah menyerah. Beberapa keluarga tanggungan yang menolak untuk menyerah, bagaimanapun, dibunuh juga. Tanpa ragu, Kota Merah sekarang menyambut serangkaian aturan baru. Mulai sekarang, keluarga Yan akan memiliki monopoli penuh atas Kota Merah. Semua bisnis dan properti keluarga Li sekarang menjadi milik keluarga Yan. Mulai saat ini, keluarga Li tidak lagi ada di Kota Merah. Li San Yue, yang telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun, telah menghilang dalam gelombang pasang yang disebut sejarah. Insiden besar yang mengejutkan kota ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun, dan tidak ada yang pernah mencoba menyembunyikannya juga. Semua orang di kota sudah mendengar berita itu, hanya beberapa saat setelah keluarga Li menghilang. Berita besar seperti itu tidak diragukan lagi mengejutkan kota. Tidak ada yang bisa tetap tenang, terutama ketika mereka tahu tentang perubahan haluan dramatis yang terjadi selama pertempuran. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka tentang bagaimana hal-hal berubah begitu cepat. Salah satu harimau menghilang begitu saja. Mulai sekarang, keluarga Yan akan menjadi satu-satunya penguasa Kota Merah kita. Mereka tidak lagi memiliki lawan. Apakah kalian ingat Raja Iblis yang muncul sebelum pertempuran? Saya mendengar bahwa dia akan membantu keluarga Li membunuh Yan Zanyun, tetapi dia malah berlutut di depan seekor anjing. Benar, anjing yang sama yang dicari oleh murid pedang surgawi. Anjing itu benar-benar aneh, bahkan Raja Iblis harus mendengarkan apa yang dia katakan. Betul sekali, Raja Iblis inti surgawi yang membantu keluarga Li berpindah pihak dan membunuh Li San Yue. Siapa yang bisa membayangkan perubahan yang begitu dramatis? Ini terlalu intens, anjing itu jelas bukan anjing biasa.
Seseorang memberitahuku apa yang terjadi. Raja Iblis itu berlutut di depan anjing itu, dan dia bahkan tidak berani bergerak. Banyak orang sedang mendiskusikan perang yang baru saja terjadi. Big Yellow telah menjadi pusat dari semua percakapan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa hasil perang ditentukan oleh seekor anjing? Menurut pendapat saya, alasan mengapa keluarga Li bisa musnah begitu cepat adalah karena Jiang Chen. Sejak dia datang ke kota ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Kau benar, semua ini terjadi karena Jiang Chen. Anjing itu juga dibawa ke sini oleh Jiang Chen. Jiang Chen adalah pria yang ganas. Tidak hanya dia membunuh 3 putra Li San Yue, dia bahkan berani membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia terlalu kejam, dan astaga, dia punya nyali yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun keluarga Yan telah mengalahkan keluarga Li, semua orang fokus pada Jiang Chen dan Big Yellow. Pria dan anjing ini adalah kunci untuk melenyapkan keluarga Li. Malam itu adalah malam tanpa tidur. Jiang Chen fokus menyerap jiwa iblis elang bersayap darah. Setelah menghabiskan setengah jam, Jiang Chen telah menyesuaikan bentuknya dengan sempurna. 10 tanda naga di laut Qi-nya bergetar tanpa henti. Di atas kepalanya ada bayangan merah darah mengambang dari naga. Darah dan Qi-nya sangat kuat sehingga setelah mendapatkan darah dari Big Yellow, dia bisa melepaskan bentuk naga secara singkat. Jiang Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan jiwa iblis merah darah yang melayang di depannya. Segera, 2 lampu merah muncul di mata Jiang Chen. Energi menyebabkan riak muncul di udara. Berdengung, ketika jiwa iblis memasuki tubuh Jiang Chen, tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendengung, dan energi yuannya mulai bergetar juga. Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga dengan kemampuan terbaiknya, menyerap jiwa iblis sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat, jika aku benar-benar dapat menyerap energi yang terkandung di dalam jiwa iblis ini, dan dengan demikian menyerap garis keturunan Blood Winged Hawk ke dalam tubuhku sendiri, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, saya akan mencapai ranah inti mortal awal. Wajah Jiang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jiwa iblis inti mortal akhir adalah esensi yang sempurna untuk dia serap saat ini. Di bawah kendali keterampilan transformasi naga, tanda naga merah darah bertindak seperti naga asli kecil. Mereka melengkungkan tubuh mereka dan menjerat jiwa iblis berwarna merah darah. Pengalaman Jiang Chen tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kontrolnya dengan keterampilan transformasi naga dapat menjamin bahwa energi dalam jiwa iblis akan dilepaskan secara perlahan, memungkinkan dia untuk menyerapnya sedikit demi sedikit dan memastikan bahwa energi tersebut tidak dilepaskan terlalu cepat atau dengan kecepatan yang tidak dapat diserap oleh tubuhnya. Menahan, tidak ada energi yang terbuang dengan cara ini. Waktu berlalu, Jiang Chen telah jatuh ke trans. Di dalam halaman, Big Yellow sedang tidur di atas batu hijau besar. Tiba-tiba, cahaya keemasan memudar mulai bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan itu perlahan semakin kuat hingga berubah menjadi kepompong emas yang menyelimuti Big Yellow di dalamnya. Seiring waktu berlalu, energi Big Yellow menjadi lebih kuat, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang akan terbangun. Dia mengalami transformasi lengkap dari akarnya. Jika Jiang Chen ada di sini untuk melihat apa yang terjadi, dia akan mulai mengutuk. Anjing ini mengalami kesurupan saat dia tidur, dan dia saat ini sedang dalam proses membangkitkan garis keturunan dan kemampuan bawaannya. Setelah proses selesai, Big Yellow akan menjadi prajurit Mortal Core. Sebagai kuda naga, membangkitkan kemampuan bawaan adalah hal yang normal. Spesies langka ini tidak hanya memiliki satu kemampuan bawaan. Yang membuat orang kesal adalah bahwa kuda naga bisa menjadi lebih kuat dengan tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa menjadi lebih kuat saat tidur. Ini merupakan pukulan besar bagi semua orang. Sementara semua orang berjuang sampai mati untuk menjadi lebih kuat, dan gagal hampir sepanjang waktu, orang ini bisa naik level bahkan tanpa bangun. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Halaman itu sangat sunyi. Jiang Chen menyerap jiwa iblis elang bersayap darah, kuning besar sedang tidur di atas batu hijau besar, dan di luar pintu utama, lelaki tua itu menjaga seperti seorang profesional. Di kota ini, tidak ada yang bisa mendekati tempat ini karena dijaga oleh Raja Iblis Inti Surgawi. Orang tua itu berdiri diam. Matanya tampak seperti terobsesi dengan sesuatu, dan tubuhnya seperti patung yang tak tergoyahkan. Dia memiliki semua perhatiannya pada keterampilan iblis surgawi suci. Keterampilan Saint ini, jika dia bisa menggunakannya dengan benar, akan membuatnya menjadi Raja Iblis seperti yang dikatakan Jiang Chen kepadanya. 2 sosok keluar dari jauh, seorang pria dan seorang gadis. Mereka adalah Yan Chen Yu dan Yan Yang yang baru saja kembali dari Center Square. Yan Chen Yu sedang dalam suasana hati yang buruk, dan orang pertama yang dia pikirkan adalah kakak Jiang Chen. Berhenti di sana, kata lelaki tua berjubah hitam itu dingin sambil menatap kedua orang itu. Di mana kakak Jiang Chen? Saya ingin melihat kakak Jiang Chen saya. Yan Chen Yu berkata, cara dia dan Yan yang memandang lelaki tua itu adalah tatapan ketakutan. Orang tua di depan mereka ini adalah makhluk yang kejam. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia membunuh Li San Yue sebelumnya. Guru berkultivasi di balik pintu tertutup, tidak ada yang boleh mengganggunya. Orang tua itu berkata dengan suara dingin. Dia bisa selembut domba ketika di depan Big Yellow dan Jiang Chen, tetapi ketika dia menghadapi orang luar, dia adalah elang yang ganas, Raja Iblis Inti Surgawi yang kuat. Ayo pergi Xiao Yu, jangan ganggu budidaya pintu tertutup Brother Jiang. Yan yang berkata, baiklah. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi.
kultivasi Jiang Chen adalah hal yang penting, tentu saja dia tidak bisa diganggu. Setelah 1 jam, malam telah tiba. Yan Zanyun dan orang-orang elit lainnya dalam keluarga telah menyelesaikan urusan mereka, dan sekarang mereka telah kembali ke Menara Hujan Berkabut dengan ekspresi bangga. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka kembali adalah mengunjungi Jiang Chen dan Big Yellow untuk menunjukkan penghargaan mereka, tetapi Yan yang telah menghentikan mereka. Kepala, saudara Jiang berkultivasi di balik pintu tertutup, kami tidak dapat mengganggunya. Yan yang berkata, sepertinya saudara Jiang Chen telah mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin dia akan bisa menerobos kerana inti fana sambil berkultivasi di balik pintu tertutup, Yan Zanyun berkata sambil menghela nafas. Dibandingkan dengan saudara Jiang Chen, saya tidak berpikir bahwa ada banyak orang yang berani menyebut diri mereka jenius lagi. Usianya, kemampuannya, sopan santunnya, dan kecepatan kultivasi yang mengerikan itu, makhluk seperti ini memang spesies langka. Semua orang di sini menghela nafas ketika mereka memikirkan Jiang Chen. Yan Yang, kamu harus menjadikan Jiang Chen sebagai tujuanmu. Saya tidak berpikir mungkin bagi Anda untuk menandingi dia, tetapi masih bagus untuk memiliki tujuan dan idola. Yan Zanyun berkata sambil menepuk bahu Yan Yang. Saya akan mencoba sepanjang hidup saya untuk mencapai levelnya. Jarang bagi Yan Yang untuk menghormati seseorang, tetapi terhadap Jiang Chen, dia tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat. Kali ini saudara Jiang Chen telah memberi kami bantuan besar. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan keluarga Yan kami. Kebaikan yang telah dia tunjukkan tidak akan pernah bisa dilupakan. Begitu saudara Jiang Chen keluar dari kultivasi pintu tertutupnya, kita harus berterima kasih padanya. Yan Zanyun berkata, memang, setelah menyelamatkan Yuer, dia menyelamatkan seluruh keluarga. Kebaikan saudara Jiang Chen terhadap keluarga kami tidak dapat digambarkan dengan kata-kata lagi. Seorang tetua senior Mortal Core berkata, semua orang dari keluarga Yan sangat menghargai Jiang Chen dari lubuk hati mereka. Sejujurnya, tanpa Jiang Chen, keluarga Yan tidak akan ada sekarang. Yan Yang, bagaimana dengan Yuer? Yan Zanyun bertanya. Dia mengunci diri di kamarnya, dia ingin memiliki saat yang tenang untuk dirinya sendiri. Peristiwa baru-baru ini memiliki dampak besar pada dirinya. Selama bertahun-tahun, Xiao Yu tidak pernah meninggalkan Menara Hujan Berkabut. Dia hanya gadis lugu, dan dia belum pernah melihat yang seperti ini terjadi hari ini. Yan yang berkata, inilah yang harus dia hadapi cepat atau lambat. Dia memiliki 9 meridian yin, jadi ada banyak hal yang harus dia hadapi di masa depan. Selain itu, untuk bersama Jiang Chen, dia tidak bisa menjadi beban. Yan Zanyun berkata sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa Yan Chen Yu akan menempuh jalan yang berbeda dari mereka. Dia akan mengikuti jalan Jiang Chen. Bang, pada saat ini, ledakan besar terdengar dari dalam pekarangan keluarga Yan. Semua orang melihat ke arah ledakan dan melihat bahwa itu berasal dari tempat Jiang Chen berada. Pilar lampu merah darah telah menembus atap dan melesat tinggi ke langit, dan energi yang sangat kuat memancar dari tempat itu. Swoops, setelah itu, tornado muncul di atas halaman keluarga Yan. Semua energi alami di sekitarnya langsung tersedot, dan di dalam pilar merah darah itu, cahaya kemasan kecil tiba-tiba muncul. Perlahan, cahaya kemasan itu semakin menguat sebelum akhirnya membentuk inti emas seukuran kepalan tangan. Lihat, itu adalah inti mortal. Saudara Jiang Chen telah membentuk mortal core-nya. Energi yang sangat kuat, apa yang, aku tidak mengerti. Ini hanya waktu yang singkat, dan dia telah menembus kerana inti mortal. Tanda seru, dia hanya menerobos kerana mortal core, bagaimana dia memiliki energi yang begitu kuat. Saya seorang prajurit inti mortal pertengahan, tetapi di bawah energi saudara Jiang Chen, jiwa saya gemetar. Tanda seru petik 2, setan, dia pasti iblis yang langka. Semua orang dari keluarga Yan terkejut, terutama beberapa prajurit mortal core yang hadir di tempat kejadian. Mereka semua telah menembus kerana inti fana sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti metode terobosan Jiang Chen, dan mereka hampir tidak bisa membayangkannya. Astaga, setelah mortal core terbentuk, ia terbang kembali ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, energi yang lebih kuat melonjak ke langit, meledakkan seluruh ruangan. Seorang pria muda berjubah putih tiba-tiba terbang ke langit. Di belakang punggungnya, sepasang sayap merah darah mengepak. Bab 66. Bab 66 Keputusan Jiang Chen. Astaga, energi yang kuat telah berubah menjadi riak, melepaskan dari tubuhnya dan menutupi udara di atas pekarangan keluarga Yan. Sayap darah di punggungnya menghasilkan tornado dengan setiap lipatan dan membuat Jiang Chen terlihat seperti makhluk ilahi. Tepat pada saat ini, semua orang, termasuk Big Yellow yang baru saja bangun, mengangkat kepala mereka dan menatap Jiang Chen, yang melayang di udara. Surga, apa yang baru saja aku lihat? Saudara Jiang Chen baru saja menerobos kerana inti fana, tetapi dia bisa terbang di udara. Ini sulit dipercaya, hanya mereka yang berada di alam inti surgawi yang dapat mengontrol energi alami dan terbang menggunakan inti surgawi di dalam tubuh mereka. Ini keajaiban, lihat sepasang sayap di punggungnya. Sayap merah darah itulah yang memungkinkan dia terbang. Dia tidak mengendalikan energi alami. Ini terlalu luar biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana Jiang Chen melakukannya. Sayap merah darah itu membuatnya tampak seperti binatang iblis. Saya pikir itu adalah sayap binatang iblis. Tapi saya hanya ingin tahu bagaimana saudara Jiang Chen berhasil menjadikannya kemampuannya sendiri. Seorang prajurit Mortal Core terbang,
ini di luar imajinasi kita. Saudara Jiang Chen memang jenius yang langka. Yan Zanyun dan anak buahnya sangat gembira karena mereka baru saja menyaksikan kelahiran keajaiban lain, sayap darah Jiang Chen. Ini benar-benar mengubah pikiran mereka. Tidak ada cara untuk mengejar kakak Jiang Chen, sepertinya aku hanya bisa memperlakukannya sebagai idolaku di masa depan. Yan yang menghela nafas, tinggal di sini ketika ada orang seperti Jiang Chen, ini berdampak besar padanya. Di atas di langit, rambut hitam Jiang Chen mengambang di angin. Matanya bersinar terang seperti bintang, seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Penyerapan jiwa iblis elang bersayap darah telah memberinya manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga memungkinkan keterampilan transformasi naga untuk menunjukkan kehebatannya. Skill transformasi naga telah sepenuhnya menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk, dan bahkan membuat sayap darah muncul. Ini di luar imajinasi Jiang Chen. Itu adalah kejutan baginya karena dia bisa terbang sebagai prajurit Mortal Core. Ini adalah keuntungan besar yang tidak dimiliki orang lain. Tidak hanya itu, Jiang Chen juga mewarisi kemampuan bawaan dalam garis keturunan. Kemampuan bawaan Blood-Winged Hawk disebut Sonic Hawk Cry, yang merupakan keterampilan tempur yang kuat yang melepaskan gelombang suara yang kuat. Karena itu adalah kemampuan bawaan, itu dikurangi dari kekuatan Jiang Chen sendiri. Jadi, itu tidak memiliki levelnya sendiri. Keterampilan tempur gelombang suara lebih menakutkan daripada keterampilan tempur biasa karena lebih sulit untuk dipertahankan. Gelombang suara yang kuat dapat menembus jiwa seseorang dan menyerang sumber semua kekuatan mereka, menyebabkan kerusakan yang kuat. Skill tempur inilah yang menjadi alasan mengapa Blood-Winged Hawk mampu menjadi raja di antara semua elang. Dan ini masih tidak bisa dibandingkan dengan semua keuntungan yang diperoleh Jiang Chen. Dampak dari garis keturunan dan energi telah menyebabkan Jiang Chen langsung membentuk Mortal Core-nya. Saat ini, di dalam laut Ki Jiang Chen, inti mortal berwarna emas berdiri seperti pilar besar di dalam laut. 15 tanda naga mengelilingi inti fana, seperti sekelompok bintang yang mengelilingi bulan. Itu benar, 15 tanda naga. Ketika Jiang Chen telah menembus ke alam Qihai akhir, dia memiliki 8 tanda naga, dan karena energi yang tersisa, dia berhasil membentuk 10 tanda naga. Tidak hanya dia menembus ke ranah inti fana, kekuatannya juga berlipat ganda, dan dia telah membentuk 15 tanda naga. Menurut perkiraan Jiang Chen, untuk mencapai alam Mid Mortal Core, kekuatannya perlu digandakan lagi. Dia harus membentuk setidaknya 30 tanda naga. Penyerapan jiwa iblis elang bersayap darah telah memungkinkan Jiang Chen untuk benar-benar menyaksikan kedahsyatan keterampilan transformasi naga, dan itu juga membuat Jiang Chen memastikan jalur kultivasi mana yang akan dia jalani setelah ini. Sekarang, dia bisa melupakan semua keterampilan tempur di kehidupan sebelumnya, kecuali 9 energi matahari surgawi. Jiang Chen hanya perlu menggunakan keterampilan transformasi naga untuk terus menyerap garis keturunan langka dan mewarisi kemampuan bawaan mereka yang kuat. Dia kemudian akan dapat mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Di luar halaman, lelaki tua itu memandang Jiang Chen, yang melayang di udara, dengan mulut terbuka lebar. Kejutan di wajahnya tidak kurang dari yang lain, itu bahkan lebih kuat. Sebagai binatang iblis itu sendiri, juga dari spesies elang, tidak ada yang bisa mengerti lebih dari dia bahwa penyerapan Jiang Chen dari garis keturunan Blood-Winged Hawk adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya manusia, jadi bagaimana dia bisa menyerap garis keturunan binatang iblis, dan bagaimana itu bisa menyatu dengan tubuhnya dengan begitu sempurna? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dia bahkan tidak bisa memahami hal ini. Ini adalah keajaiban. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Jangan bilang dia anak takdir. Atau apakah dia dewa yang datang dari surga? Dia memancarkan aura menakutkan seseorang di atas orang lain. Penglihatannya sedingin es, dan itu bahkan tidak berubah saat dia menghadapku. Dia juga bisa dengan santai mengeluarkan skill Secret Heavenly Demonic. Dan sekarang dia mampu menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk. Apakah dia masih bisa dianggap sebagai manusia? Orang tua itu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen jelas bukan manusia fana, dan pencapaian masa depannya hanya bisa menjadi sesuatu di luar imajinasinya. Proof, sialan kau, bagaimana dia melakukannya? Anak laki-laki ini pasti memiliki rahasia besar. Dia pasti sedang mengembangkan beberapa keterampilan suci kuno, seorang manusia yang dapat bergabung dengan garis keturunan binatang iblis. Ini sangat sulit dipercaya sehingga telah membutakan mata saya. Big Yellow melompat-lompat di halaman. Dia tidak bisa tenang. Pemuda ini penuh misteri, dia seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Dia mampu menyerap darah Big Yellow sebelumnya di Origin Mountain, dan itu membingungkan Big Yellow. Sekarang, dia menyerap garis keturunan dari Blood-Winged Hawk, dan dia bahkan bisa mengeluarkan skill Secret Heavenly Demonic. Siapa dia? Semua orang dari keluarga yang sedang melihat pemuda itu dan sepasang sayap darahnya mengepak di belakang punggungnya. Selain keterkejutan yang mereka rasakan, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pemuda ini seperti dewa, astaga. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia turun perlahan dari langit. Dia kemudian mengguncang bahunya dan menarik sayap darah ke tubuhnya. Nak, beritahu aku dengan cepat, keterampilan ilahi apa yang kamu kultivasi? Bagaimana Anda bisa menyerap garis keturunan binatang iblis? Big Yellow datang ke sisi Jiang Chen dan bertanya dengan tidak sabar.
Aku tidak akan memberitahumu. Jiang Chen menatap Big Yellow sebelum dia keluar dari halaman. Sialan, apa gunanya menjadi begitu sombong? Big Yellow mengarahkan hidungnya ke langit saat dia mengikuti Jiang Chen sambil menggoyangkan ekornya. Menguasai, orang tua itu melihat Jiang Chen keluar. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, guru memiliki kekuatan yang tidak terduga. Anda pasti akan mencapai puncak tertinggi di masa depan. Orang tua itu memanggil Jiang Chen sebagai tuannya karena benih Divine Sense-nya sebelumnya, tapi sekarang, dia memanggil Jiang Chen sebagai tuan dengan kesediaan penuh. Black Hawk, siapa namamu? Jiang Chen menatap lelaki tua itu. Matanya bersinar terang seperti bintang, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah bawahannya. Tuan, Anda bisa memanggil saya Hitam Tua. Orang tua itu berkata dengan hormat. Baiklah, Hitam Tua, izinkan saya bertanya kepada Anda, mulai sekarang, apakah Anda bersedia untuk sepenuhnya menyerah pada sisi saya? Jiang Chen bertanya, keinginanmu adalah perintahku, Tuan. Old Black tidak berani menunjukkan ketidaksopanan. Dia jelas tahu bahwa dengan potensinya sendiri, dia paling banyak bisa mencapai puncak alam inti surgawi. Akan sangat sulit baginya untuk membentuk inti ilahinya, tetapi Jiang Chen telah memberinya keterampilan iblis surgawi suci, dan ini memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Iblis, atau mungkin bahkan alam Raja Iblis tertinggi. Baginya, ini adalah titik balik dalam takdirnya. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang penuh keajaiban, dan pencapaiannya di masa depan tidak dapat diprediksi. Dengan mengikutinya, keuntungan yang bisa dia dapatkan di masa depan akan sangat besar. Bagus, tidak lama setelah ini, saya akan pergi dari sini untuk pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Tugas Anda akan berada di sini di halaman keluarga Yan sambil mengembangkan keterampilan iblis surgawi suci. Selama Anda menjalankan tugas Anda dengan baik, Anda akan dapat memperoleh bagian yang adil dari manfaat di masa depan. Jiang Chen berkata, saat ini dia telah menerobos ke ranah Mortal Core, dan masalah antara dia dan keluarga Li juga telah diselesaikan. Sudah waktunya baginya untuk memulai perjalanannya. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah keluarga Jiang, dan jika Old Black dapat membantunya melindungi mereka, dia akan dapat meninggalkan tempat ini tanpa khawatir. Jiang Chen tidak meminta Old Black untuk pergi langsung ke halaman keluarga Jiang, tetapi memintanya untuk menjaga keluarga Yan. Alasannya sederhana. Pertama, dia hanya ingin keluarga Jiang tinggal di kota Fragrant Sky dan tetap low profile. Kedua, tidak ada banyak perbedaan antara meminta Old Black untuk melindungi keluarga Yan atau keluarga Jiang karena hanya dari perbuatan besar yang telah dilakukan Jiang Chen untuk keluarga Yan, bahkan jika Yan Zanyun harus mengorbankan hidupnya, keluarga Yan akan melakukannya. Lindungi keselamatan keluarga Jiang apapun yang terjadi. Itu sebabnya, selama keluarga Yan aman, keluarga Jiang juga akan aman. Si Hitam Tua akan melakukan yang terbaik dan memastikan keluarga Yan aman. Old Black membungkuk dengan sopan ke arah Jiang Chen. Saat ini dia membutuhkan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan keterampilan iblis surgawi suci. Keluarga Yan baru saja menjadi penguasa tunggal Kota Merah, dan tempat ini sangat cocok untuknya berkultivasi. Pada saat ini, Yan Zanyun dan yang lainnya telah tiba. Mereka semua tampak bahagia. Selamat, saudara Jiang Chen, karena telah berhasil menembus alam inti fana. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Yan Zanyun menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan sopan. Kepala Yan, saya baru saja akan mencari Anda. Saya akan pergi ke bagian dalam Provinsi Qi dalam beberapa hari sekarang karena masalah di Kota Merah telah sepenuhnya diselesaikan. Mulai sekarang, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menjadi lawan keluarga Yan Anda. Selain itu, setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan membiarkan Old Black tinggal dan menjaga keluarga Yan. Tolong bantu saya mengatur tempat bagi Old Black untuk berkultivasi dengan tenang. Jiang Chen berkata, mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang pada awalnya terkejut sebelum mereka menjadi sangat bahagia. Adapun Jiang Chen meninggalkan bagian luar Provinsi Qi, semua orang menyadari bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Jiang Chen adalah naga di antara ikan, dia akan melayang di langit cepat atau lambat. Dia tidak akan lama tinggal di tempat kecil seperti Kota Merah. Apa yang membuat orang-orang dari keluarga Yan terkejut adalah bahwa Jiang Chen akan meninggalkan elang hitam di belakang. Mereka semua telah melihat kemampuan elang hitam, Raja Iblis Inti Surgawi yang otentik. Keluarga Yan adalah satu-satunya penguasa Kota Merah, dan sekarang mereka memiliki Raja Iblis Inti Surgawi yang tinggal di keluarga mereka, mereka akan menjadi penguasa tertinggi kota. Saudara Jiang Chen telah melakukan banyak hal untuk keluarga Yan. Yan Zanyun tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan besar ini. Saya bersedia membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini, dan saya bahkan akan membiarkan keluarga Jiang mengambil setengah dari menara hujan berkabut. Yan Zanyun berkata dengan nada serius. Menara hujan berkabut adalah bisnis utama keluarga Yan, dan itu adalah satu-satunya properti yang mereka miliki juga. Ini adalah keputusan yang sangat besar bagi Yan Zanyun untuk menyerahkan setengah kepemilikannya. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang menentang keputusan Yan Zanyun karena di masa depan, jika Yan Chen Yu dan Jiang Chen menikah, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Selain itu, jika Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda, meskipun sepertinya keluarga Jiang perlu bergantung pada pohon besar. Seperti keluarga Yan, pada kenyataannya, semua orang mengerti bahwa keluarga Yan yang akan bergantung pada keluarga Jiang. Kau terlalu murah hati, Kepala Yan. Ayah saya terbiasa tinggal di kota Langit Wangi.
Saya tidak berpikir dia akan bersedia datang ke Kota Merah. Juga, saya tidak ingin membiarkan keluarga Jiang menjadi terlalu terkenal. Sudah cukup bagi keluarga Jiang untuk menguasai Kota Langit Wangi. Saya hanya berharap Kepala Yan mengurus keluarga Jiang di masa depan. Jiang Chen berkata, dia tidak berniat mengirim keluarga Jiang ke Kota Merah. Sekarang setelah semua yang ada di Kota Merah telah diselesaikan, dia akan kembali ke Kota Langit Wangi besok dan menghabiskan beberapa hari bersama ayahnya sebelum pergi lagi. Bab 67. Bab 67 Anda tidak pernah bertanya apakah orang setuju atau tidak. Saudara Jiang Chen, yakinlah. Mulai sekarang, semua masalah keluarga Jiang adalah masalahku. Di wilayah 28 kota ini, mereka yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Jiang akan dihancurkan olehku. Yan Zanyun membanting dadanya dan berjanji. Dia telah merencanakan untuk menyerahkan setengah dari properti keluarga Yan dan menyerahkannya kepada keluarga Jiang, tetapi dia tidak pernah berharap Jiang Chen tidak memiliki niat untuk membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini. Mungkin dalam pikiran Jiang Chen, dia tidak pernah peduli dengan properti keluarga Yan. Dengan kemampuan Jiang Chen, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dengan janji Chief Yan, sekarang saya bisa yakin. Besok pagi saya akan berangkat ke kota Fragrant Sky, dan kemudian saya akan meninggalkan kota Fragrant Sky beberapa hari kemudian. Jiang Chen berkata, dia tidak memiliki keluarga di kehidupan masa lalunya, tetapi kehidupan ini berbeda. Dia adalah seorang yatim piatu di kehidupan masa lalunya, tetapi sekarang dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Dia jelas tahu bahwa kemanapun dia pergi, orang yang paling mengkhawatirkannya adalah Jiang Zhenhai. Karena itu, sebelum dia pergi, dia perlu meluangkan waktu bersama ayahnya. Dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Jiang Chen membuka pintu kamarnya dan membawa Big Yellow keluar bersamanya. Ketika dia keluar dari kamar, dia bisa melihat Yan Zanyun dan Yan Chen Yu yang mengenakan gaun ungu. Senyum muncul di wajah Yan Chen Yu ketika dia melihatnya keluar. Xiao Yu, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Saya telah memikirkan tentang kejadian baru-baru ini sepanjang malam, dan sekarang saya benar-benar mengerti. Sama seperti ayah dan kakak Jiang Chen, ada hal-hal yang harus saya hadapi cepat atau lambat. Saya telah menyingkirkan hal-hal yang sebelumnya mengganggu saya. Yan Chen Yu maju selangkah dan memegang lengan Jiang Chen dengan tangannya, berbicara dengan nada senang. Bagus, Xiao Yu memiliki tubuh ilahi, ada lebih banyak hal yang perlu Anda alami di masa depan. Tapi, Anda butuh waktu singkat untuk membiasakan diri. Ini benar-benar mengejutkan saya. Jiang Chen menyentuh hidung Yan Chen Yu dengan jarinya. Anda, Yan Chen Yu menatap Jiang Chen, tapi dia tampak bahagia. Dalam benak seorang gadis, selama dia bisa bersama pria yang disukainya, dia akan bahagia. Saudara Jiang Chen, kamu akan kembali ke kota Fragrant Sky sekarang, kan? Yan Zanyun bertanya. Betul sekali, Jiang Chen mengangguk. Dia berencana pergi hari ini. Kakak Jiang Chen, ayahku memintaku untuk ikut denganmu ke kota Langit Wangi. Yan Chen Yu berkata, di masa depan, keluarga Jiang dan keluarga Yan akan menjadi satu keluarga. Saudara Jiang Chen telah membantu keluarga Yan kami begitu lama, jadi saya, sebagai kepala keluarga Yan, perlu mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Yan Zanyun berkata, terima kasih Kepala Yan untuk melakukan ini. Jiang Chen tersenyum dan tidak mengungkapkan penolakan apapun. Apa yang dikatakan Yan Zanyun benar, akan ada banyak kunjungan antara dua keluarga di masa depan, jadi Yan Zanyun benar-benar perlu berkunjung ke Jiang Zhenhai. Jiang Chen, Yan Zanyun, Yan Chen Yu, dan Big Yellow, ketiga orang ini dan seekor anjing, berjalan keluar dari Kota Merah dan menuju Kota Langit Wangi. Adapun Old Black, Yan Zanyun telah memberinya tempat tinggal yang tenang. Dia telah memasuki kultivasi pintu tertutup untuk melanjutkan studinya tentang keterampilan iblis surgawi suci. Kota Langit Wangi, keluarga Jiang. Sejak keluarga Murong telah dihapus, Kota Langit Wangi telah tenang, dan hampir tidak ada lagi perkelahian di kota. Wali kota telah menjadi satu-satunya kekuatan di kota, dan dia memonopoli semua Kota Langit Wangi. Jiang Zhenhai baru-baru ini mulai mengolah keterampilan budidaya energi berputar, dan dia bekerja sangat keras untuk menerobos ke alam inti fana. Saat ini, di aula pertemuan keluarga Jiang, Jiang Zhenhai dan Yan Hongtai sedang duduk santai. Energi saudara Jiang semakin kuat baru-baru ini, dan energi Yuan Anda sangat berfluktuasi. Saya percaya itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari sebelum Anda dapat membentuk inti fana Anda. Kata Yan Hongtai, dia telah berada di keluarga Jiang selama 4 hari, dan dia bersenang-senang dengan Jiang Zhenhai. Hubungan mereka menjadi dekat. Yan Hongtai adalah seorang prajurit inti mortal akhir, jauh di atas Jiang Zhenhai yang hanya berada di alam akhir Qihai. Pada awalnya ketika dia tiba, Jiang Zhenhai memiliki perasaan tidak nyaman, tetapi setelah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Jiang Chen di Kota Merah, perasaan tidak nyaman itu menghilang. Mereka sekarang telah menjadi teman baik. Betul sekali. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya akan menerobos ke alam Mortal Core begitu cepat. Jiang Zhenhai memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia tahu bahwa semua ini hanya karena keterampilan kultivasi energi bergulir. Putranya adalah kebanggaan dan kegembiraannya dalam hidup ini. Saudara Yan, Anda memberitahu saya bahwa keluarga Yan dan keluarga Li akan segera berperang. Aku ingin tahu apa yang terjadi sekarang. Jiang Zhenhai bertanya.
Dari apa yang dia katakan, dia masih mengungkapkan beberapa kekhawatiran terhadap Jiang Chen. Meskipun putranya memiliki kemampuan yang hebat, levelnya masih terlalu lemah. Benar, aku juga bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang, kekhawatiran Yan Hongtai tidak kurang dari Jiang Zhenhai. Mereka belum menerima kabar terbaru tentang apa yang terjadi di Kota Merah tadi malam. Pada saat ini, pemimpin penjaga, Jiang Cheng, masuk dan berkata, "Wali kota, Tuan Yan, ada seorang pria bernama Yan Meng di luar pintu. Dia bilang dia berasal dari keluarga Yan Kota Merah, dan dia punya sesuatu untuk diberitahukan kepada wali kota. Yan Meng mungkin ada di sini untuk memberitahu kami tentang pertempuran antara keluarga Yan dan keluarga Li." Yan Hongtai mulai serius. "Cepat, bawa dia masuk." Jiang Zhenhai berkata, "Ya." Jiang Cheng tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 50-an masuk, Yan Meng. "Yan Meng, apakah pertempuran sudah dimulai?" Yan Hongtai bertanya dengan tidak sabar. "Penatua senior, keluarga Yan pergi berperang dengan keluarga Li tadi malam, dan hari ini, tidak ada keluarga Li. Li San Yue juga mati. Saat ini, semua kota merah milik keluarga Yan kami." Yan Meng berkata dengan sangat gembira sambil mengingat pertarungan sengit yang terjadi tadi malam. Darahnya masih mendidih bahkan setelah pertempuran selesai. Yan Meng buru-buru meninggalkan Kota Merah segera untuk menginformasikan tentang kabar baik ini. Itu sebabnya dia datang ke sini lebih awal. "Apa?" Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai berteriak bersamaan. Mereka mengira mereka salah dengar. "Haha, Li San Yue sudah mati, dan keluarga Li sudah pergi. Kabar baik, Yan Meng, beritahu kami dengan cepat, bagaimana kami memenangkan pertempuran." Yan Hongtai tertawa terbahak-bahak. Dia sangat khawatir beberapa hari terakhir ini, dan sekarang dia akhirnya mendengar berita menarik ini. Pertempuran tadi malam benar-benar intens. Li San Yue berhasil menyewa Raja Iblis Inti Surgawi untuk membantunya membunuh kepala Yan. Yan Meng menceritakan apa yang terjadi. Dia masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya setiap kali dia memikirkan lelaki tua berjubah hitam itu. "Apa, Raja Iblis Inti Surgawi?" Jiang Zhenhai dan Yan Hongtai berteriak keras lagi. "Bahkan Raja Iblis Inti Surgawi muncul. Lalu bagaimana kita memenangkan pertempuran?" Tanda seru petik 2, Yan Hongtai bertanya dengan tidak sabar lagi. "Ini berkat saudara Jiang Chen. Jika bukan karena saudara Jiang Chen, keluarga Yan akan menjadi orang-orang yang menghilang tadi malam." Penatua senior masih harus mengingat anjing kuning besar yang dibawa Jiang Chen dari gunung asal. Yan Meng berkata, "Ya saya ingat." Yan Hongtai mengangguk. "Itu adalah anjing keajaiban. Dia hanya menggonggong sekali, dan Raja Iblis Inti Surgawi segera berlutut di tanah. Dia sekarang mematuhi semua perintah saudara Jiang Chen. Dia berbalik dan membunuh Li San Yue." Li San Yue mengambil sebuah batu besar dan menjatuhkannya di atas kakinya. Yan Meng menceritakan kisah itu dengan nada gembira. Emosinya yang mendidih belum reda. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai saling berpandangan. Kedua wajah mereka memiliki ekspresi gelisah. Raja Iblis Inti Surgawi berlutut di depan seekor anjing pada saat yang kritis sebelum berbalik dan membunuh Li San Yue. Ketika mereka membayangkan adegan ini di kepala mereka bisa merasakan emosi yang intens dan mengasyikkan. "Saudara Jiang, Anda telah membesarkan anak yang baik. Kebaikan yang telah ditunjukkan putra Anda kepada keluarga Yan tidak akan pernah terlupakan." Yan Hongtai tiba-tiba membungkuk ke arah Jiang Zhenhai. Yan Meng yang berdiri di samping juga membungkuk. Jika ini adalah waktu lain, dengan status Yan Hongtai, dia tidak akan tunduk pada pria dari alam Qihai, tetapi pria di depannya bukanlah pria biasa, dia adalah ayah dari Jiang Chen. "Tolong jangan lakukan ini saudara Yan, kamu terlalu murah hati." Senyum yang hampir mencapai telinga Jiang Zhenhai muncul. Salah satu pria top di Kota Merah, seorang prajurit inti mortal akhir, sedang membungkuk padanya. Skenario semacam ini bahkan tidak akan terjadi dalam mimpinya, dan itu semua terjadi sekarang karena dia memiliki seorang putra yang baik. Ada lebih banyak kabar baik. Saudara Jiang Chen telah menerobos ke alam inti mortal, dan dia akan kembali ke Kota Langit Wangi hari ini. Yan Meng melanjutkan dan berkata, dia meninggalkan Kota Merah tepat setelah Jiang Chen menerobos ke ranah inti fana. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai terkejut sekali lagi, terutama Jiang Zhenhai. Dia masih ingat bahwa tidak lama sebelum ini, Jiang Chen hanyalah seorang pejuang Qihai awal, dan bahkan ketika dia meninggalkan Kota Langit Wangi, dia baru saja menerobos ke alam Qihai. Sejak siang, Jiang Zhenhai, Yan Hongtai dan semua orang di keluarga Jiang telah berkumpul di depan pintu depan mansion, menunggu kembalinya Jiang Chen. Semua orang di keluarga Jiang sekarang telah mendengar tentang kisah mulia tuan muda mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen dan yang lainnya tiba di depan pintu depan keluarga Jiang. Dengan kecepatan mereka, itu dianggap sebagai perjalanan santai bagi mereka untuk melakukan perjalanan dari Kota Merah ke Kota Langit Wangi. Mereka mengambil kesempatan untuk bersenang-senang di sepanjang perjalanan. "Ayah," Jiang Chen memanggil saat melihat ayahnya, Jiang Zhenhai. "Anak yang baik, Anda hanya butuh waktu singkat untuk mendapatkan perubahan yang begitu besar. Kamu benar-benar anakku, Jiang Zhenhai, putra yang baik." Senyum lebar terlihat di wajah Jiang Zhenhai. Dia sangat bangga memiliki anak seperti ini. "Kepala, Yuer, kamu juga di sini."
Yan Hongtai melihat Yan Zanyun dan Yan Chenyu, tapi dia tidak terkejut. Jiang Chen telah banyak membantu keluarga Yan, dan jika dia adalah kepala suku, dia pasti juga akan mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah kepala keluarga Yan Kota Merah, Yan Zanyun. Dan ini adalah wanita muda dari keluarga Yan, Yan Chenyu. Kamu bisa memanggilnya Xiao Yu. Jiang Chen bergegas dan memperkenalkan mereka kepada Jiang Zhenhai. Saya tidak tahu kepala Yan datang ke sini. Maaf karena tidak menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Jiang Zhenhai menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yan Zanyun. Ekspresinya sangat formal. Pria ini adalah kekuatan super dari Kota Merah, dan jika bukan karena putranya sendiri, dengan status Jiang Zhenhai sendiri, tidak akan ada kesempatan baginya untuk berdiri di depan Yan Zanyun. Jangan katakan itu, Saudara Jiang. Anda memiliki putra yang hebat. Dia adalah penyelamat keluarga Yan kami. Mulai sekarang, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Yuer, cepat dan sapa Paman Jiang. Yan Zanyun berkata. Yuer di sini untuk bertemu Paman Jiang. Yan Chenyu membungkuk sopan ke arah Jiang Zhenhai. Gadis yang menggemaskan, akan sempurna jika aku bisa memiliki menantu yang cantik sepertimu. Jiang Zhenhai memandang Yan Chenyu dan terkejut dengan kecantikannya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu putranya. Wajah Yan Chenyu memerah setelah mendengar ini, malu. Haha, jika saudara Jiang menyukainya, aku akan membiarkan Yuer menjadi menantumu. Yan Zanyun berkata sambil mulai tertawa terbahak-bahak. Ayah, atau seperti ini. Yan Chenyu merasa seperti dia hampir tidak bisa berdiri sekarang. Bab 68. Bab 68 Ambisi Seorang Pria. Yan Chenyu tiba-tiba merasa seperti menantu jelek yang akhirnya akan bertemu dengan ayah mertuanya. Tentu saja, menantu perempuan ini bahkan tidak jelek. Dari bagaimana Jiang Zhenhai mencoba memberi isyarat kepada Jiang Chen dengan matanya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa wali kota ini benar-benar puas dengan calon menantunya. Jiang Chen berdiri di samping dengan senyum lembut di wajahnya. Dia tidak menyuarakan pendapat. Nak, menurutku, ambil kesempatan ini dan nikahi Xiao Yu. Kalau begitu, nikmati malam pertamamu segera. Suara Big Yellow tiba-tiba bergema di telinga Jiang Chen. Enyah, Jiang Chen menatap Big Yellow dengan putus asa. Tepat pada saat ini, semua orang mulai memperhatikan anjing ini. Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai ingat bahwa ada seekor anjing kuning besar yang telah membuat Raja Iblis Inti Surgawi menyerah dan berlutut. Itu pasti yang ada di depan mereka. Ekspresi mereka segera berubah dan menjadi serius. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Puan muda, Anda akhirnya kembali. Pelayanmu sangat merindukanmu. Jiang Cheng berjalan ke sisi Jiang Chen dan membungkuk dengan sopan, mencoba untuk mendapatkan perhatian. Jiang Cheng, kamu telah melakukan banyak hal selama periode ini. Nanti kamu bisa pergi ke perbendaharaan dan minta 10 koin emas. Jiang Chen menepuk bahu Jiang Cheng. Mendengar tuan mudanya menyebutkan 10 koin emas, Jiang Cheng langsung merasakan air mata keluar dari matanya. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berlutut di tanah dan menyebut Jiang Chen leluhurnya. Jangan hanya berdiri di depan pintu. Silakan masuk, Ketua Yan. Jiang Zhenhai memberi isyarat agar mereka masuk. Semua orang mengikutinya ke aula utama keluarga Jiang. Jiang Chen dan Yan Chenyu adalah yang terakhir masuk. Xiao Yu, pertimbangkan apa yang ayahku katakan barusan. Jiang Chen berkata dengan senyum menggoda. Pertimbangkan apa? Yan Chenyu terkejut, tetapi dia segera mengingat masalah menantunya. Dia langsung mulai tersipu, kakak Jiang Chen, kamu tidak bisa diperbaiki. Kemudian pada hari itu, keluarga Jiang mengadakan pesta besar. Semua orang tampak gembira dan bahagia. Keluarga Murong dan keluarga Li telah menghilang, menjadikan keluarga Jiang dan keluarga Yan satu-satunya kekuatan di kota mereka. Selain itu, mulai sekarang, kedua keluarga ini akan menjadi satu-satunya penguasa wilayah mereka. Tidak ada lagi keluarga yang bisa menjadi tandingan mereka. Mereka telah menjadi raja di negeri mereka. Jiang Zhenhai dan Yan Zanyun sedang mengobrol dengan menyenangkan. Yan Zanyun tidak berdiri dan pergi sampai malam tiba. Keluarga Yan baru saja mengalahkan keluarga Li. Ada banyak hal yang perlu diatur. Saya tidak akan mengambil waktu Anda lagi di sini. Yan Zanyun dengan hormat mengacungkan tinjunya ke arah Jiang Zhenhai dan berkata, ketika saudara Jiang memiliki waktu luang di masa depan, Anda harus datang ke Menara Hujan Berkabut Kota Merah. Biarkan saya menjadi tuan rumah Anda. Tentu, aku pasti akan mengunjungi saudara Yan di Kota Merah begitu aku punya waktu luang. Jiang Zhenhai adalah orang yang jujur. Itu kesepakatan kalau begitu. Aku akan menunggu saudara Jiang di Menara Hujan Berkabut. Tidak perlu mengirim kami pergi, kita akan pergi sekarang. Yan Zanyun berkata, Cener, bantu aku mengirim kepala Yan keluar. Wajah Jiang Zhenhai dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia tidak pernah begitu bahagia sebelumnya, di luar keluarga Jiang. Kepala Yan, ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Jiang Chen menatap Yan Zanyun. Tolong beritahu saya apa itu. Yan Zanyun bertanya, saya telah memutuskan untuk pergi dalam 3 hari. Saya akan pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Oleh karena itu, saya akan membutuhkan beberapa pil pemulihan fana. Saya harap kepala Yan dapat membantu mempersiapkan beberapa untuk saya. Cobalah mendapatkan yang memiliki efektivitas setidaknya 70%.
Jiang Chen berkata, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi, jadi dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum pergi. Pil pemulihan fana adalah item yang harus dimiliki untuk semua prajurit, dan Jiang Chen, yang mengembangkan keterampilan transformasi naga, lebih membutuhkannya. Jiang Chen tidak meminta keluarga Yan untuk menyiapkan pil dengan efektivitas 100% karena di kota kecil ini, pil dengan efektivitas 100% sangat langka. Selain itu, dia bisa mensintesis pil kapanpun dia mau. Dan bahkan jika dia memakannya secara langsung, skill transformasi naga akan secara otomatis menghilangkan semua kotoran. Yakinlah saudara Jiang Chen, saya akan memastikan Anda mendapatkan pil. Yan Zanyun berjanji, baiklah, aku akan pergi ke Misty Rain Tower dalam 3 hari, lalu aku akan pergi. Jiang Chen berkata, kakak Jiang Chen, aku ingin pergi bersamamu dalam 3 hari. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata, tinggalkan bersamaku. Jiang Chen mengerutkan alisnya, Xiao Yu, kamu perlu tahu bahwa aku tidak akan bepergian untuk bersenang-senang kali ini. Aku sudah memikirkannya, kemanapun kakak Jiang Chen pergi, aku juga akan pergi. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, jadi saya tidak akan menjadi beban Anda. Yan Chen Yu berkata dengan tegas. Sepertinya dia telah mengambil keputusan tentang ini. Jika itu keputusannya, saudara Jiang Chen, Yuer memiliki tubuh ilahi dengan 9 meridian yin. Tinggal di sini di Kota Merah hanya akan membatasi potensinya. Dia harus meninggalkan tempat ini cepat atau lambat. Yan Zanyun mengangguk setuju. Meskipun dia sangat mencintai putrinya, dia masih perlu mempertimbangkan masa depannya. Baiklah, Xiao Yu, mulailah mempersiapkan perjalanan setelah kamu kembali. Kami akan pergi dalam 3 hari. Jiang Chen berkata. Dia tahu tentang potensi sebenarnya dari 9 Yin Meridian lebih baik daripada Yan Zanyun. Masa depan Yan Chen Yu tidak terbatas, dan kota kecil ini pasti akan membatasi apa yang bisa dia capai. Selain itu, Jiang Chen tidak punya alasan untuk menolak memiliki seorang gadis cantik yang tinggal di sampingnya. Pada malam yang sama, Jiang Chen masuk ke kamar Jiang Zhenhai. Chener, kamu di sini. Ketika Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen, wajahnya berubah lembut. Ayah, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Jiang Chen berkata. Kamu akan segera pergi, kan? Jiang Zhenhai berkata. Jadi kamu tahu, Jiang Chen tersenyum, aku bisa dengan mudah mengetahuinya. Dengan potensi dan kemampuan Anda akan meninggalkan tempat ini cepat atau lambat. Kota Langit Wangi dan Kota Merah terlalu kecil untukmu. Itu hal yang baik untuk melihat dunia luar dan mengalaminya. Tapi jangan lupa, tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Jiang Zhenhai menepuk bahu Jiang Chen dengan keras. Ini adalah cara khusus bagi pria untuk mengekspresikan perasaan mereka. Jiang Chen bisa merasakan keengganan Jiang Zhenhai untuk berpisah dari kekuatan tepukan ini. Jiang Chen merasakan hatinya menghangat dan rasa asam di hidungnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya putra Jiang Zhenhai, dan juga tempat di mana semua perhatiannya berada. Kapan kamu akan pergi? Jiang Zhenhai bertanya. Dalam 3 hari. 3 hari, sangat cepat. Tatapan kesepian muncul di mata Jiang Zhenhai. Ayah, jangan khawatirkan aku. Saya telah membuat beberapa pengaturan untuk keluarga Jiang. Juga, saya akan memberi Anda beberapa senjata tempur tingkat rendah. Ini akan membantu memperkuat keluarga Jiang. Jiang Chen berkata sambil mengambil senjata tempur tingkat rendah dari tas penyimpanannya. Mereka diperoleh dari Li Changhao, Li Changming, dan Chen Xuang. Baginya, senjata tempur tingkat rendah ini bukan apa-apa, tetapi bagi keluarga Jiang, itu adalah harta yang langka. Senjata tempur. Jiang Zhenhai melihat ketiga senjata tempur tingkat rendah, dan matanya segera mulai bersinar. Meskipun dia adalah wali kota-kota Fragrant Sky, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata tempur. Ayah, aku bisa merasakan fluktuasi energi Yuanmu. Saya yakin Anda akan menerobos ke alam Mortal Core dalam beberapa hari. Ketika hari itu tiba, kamu dapat memilih salah satu dari senjata tempur ini untuk dirimu sendiri. Jiang Chen berkata, dengan senjata tempur tingkat rendah ini, kekuatan keluarga Jiang akan meningkat banyak. Jiang Zhenhai mengangguk. Semakin dia memandang Jiang Chen, semakin bahagia dia. Setelah semua yang baru saja terjadi, dalam benaknya, putranya memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selama 3 hari berikutnya, Jiang Chen menghabiskan seluruh waktunya bersama Jiang Zhenhai. Dia tidak mengambil satu langkah pun keluar dari rumah keluarga Jiang. Jiang Zhenhai juga menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Sejujurnya, dia bisa saja menerobos ke ranah Mortal Core pada hari kedua, tapi dia menahannya dan memutuskan untuk menunggu sampai Jiang Chen pergi. 3 hari berlalu sangat cepat. Hari ini, saat langit masih belum sepenuhnya cerah, Jiang Chen membawa Big Yellow dan pergi dengan tenang. Nak, tidakkah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal pada ayahmu? Big Yellow bertanya. Tidak, aku sudah mengucapkan selamat tinggal. Jiang Chen mengambil langkah besar dan pergi. Dia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Seorang pria dan seekor anjing bepergian dengan kecepatan tinggi. Ketika tengah hari tiba, mereka telah tiba di Kota Merah. Jiang Chen tidak membuang waktu dan bergegas ke Misty Rain Tower, bertemu dengan Yan Zanyun. Kakak Jiang Chen, saya sudah selesai mempersiapkan. Senyum seperti bunga mekar muncul di wajah Yan Chen Yu ketika dia melihat Jiang Chen. Dia berjalan dengan gembira ke Jiang Chen.
Xiao Yu, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Jiang Chen mengingatkannya lagi dengan sengaja. Saya sudah mengambil keputusan. Yan Chen Yu mengangguk. Saudara Jiang Chen, ini 10.000 pil pemulihan fana. 800 di antaranya adalah pil dengan efektivitas 100%, dan sisanya antara 70% hingga 90% efektivitas. Yan Zanyun menyerahkan tas penyimpanan. 10.000 pil pemulihan fana, bahkan Jiang Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka Yan Zanyun begitu murah hati sehingga dia akan memberinya 10.000 pil pemulihan fana. Sejumlah besar pil pemulihan fana, bahkan dengan uang menara hujan berkabut, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki begitu banyak pil sekaligus. Pil pemulihan fana di dalam tas penyimpanan harus bernilai setidaknya setengah dari total kekayaan bersih keluarga Yan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Kepala Yan. Jiang Chen tidak menolak pil itu. Dia segera menyimpan tas penyimpanannya. Pil pemulihan fana adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, dan semakin banyak semakin baik. Yan Zanyun selalu ingin menemukan cara untuk membalas Jiang Chen, dan sekarang dia memiliki kesempatan. Saudara Jiang Chen, mulai sekarang, saya akan menyerahkan Yuer kepada Anda. Aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik. Yan Zanyun berkata dengan ekspresi serius. Dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia adalah mutiara dalam hidupnya. Dibutuhkan tekad besar darinya untuk membiarkan Yan Chen Yu pergi kali ini. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki 9 meridian yin, tetapi alasan yang paling penting adalah selama Yan Chen Yu bersama Jiang Chen, dengan kemampuan Jiang Chen, dia pasti akan dapat memastikan bahwa Yan Chen Yu tetap aman. Titik petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Xiao Yu. Jiang Chen memegang tangan lembut Yan Chen Yu. Ini adalah janji seorang pria. Ayah, ketika Yuer tidak di sisimu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Yuer akan selalu merindukanmu. Yan Chen Yu melompat ke pelukan Yan Zanyun. Dia tidak tahan berpisah setelah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Yan Chen Yu benar-benar meninggalkan keluarga Yan. Pergi saja, ayah berharap putrinya akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Yan Zanyun menepuk bahu Yan Chen Yu dengan lembut. Di luar kota, 2 manusia dan seekor anjing berjalan menuju Origin Mountain. Pria tampan itu mengenakan jubah putih, dan dia memancarkan aura superioritas. Gadis muda itu mengenakan jubah ungu. Matanya besar dan cerah, dan giginya putih bersih. Dia lembut dan cantik, hampir seperti peri dari surga. Di sebelah mereka ada seekor anjing kuning besar, tubuhnya kokoh dan kuat. Ini adalah Jiang Chen, Yan Chen Yu, dan Big Yellow, semuanya baru saja muncul dari kota merah. Jiang Chen berbalik dan menatap kota. Bibirnya melengkung ke atas, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Setelah mati selama 100 tahun dan kemudian terlahir kembali, dia telah datang ke tempat terpencil ini, dan hanya dalam waktu singkat. Tanpa waktu, dia telah berhasil menghancurkan keluarga Murong dan keluarga Li, benar-benar mengubah aturan wilayah ini. Dan ini baru permulaan. Jiang Chen tidak hanya ingin mengubah aturan wilayah kecil ini. Cepat atau lambat, dia akan mengubah aturan di seluruh Sein kontinen. Hari ini, dia akan memulai perjalanannya. Setelah 100 tahun, dia terlahir kembali, dan sekarang dia akan merebut kembali kejayaan masa lalunya. Sebagai seorang pria dengan ambisi tinggi, dia akan terbang ke langit dan bertempur di langit, dan dengan setiap inci dia berjalan, dia akan meninggalkan jejak yang dalam. Bab 69. Bab 69 kolam. Panjang dan lebar Origin Mountain keduanya lebih dari 10.000 mil. Itu adalah pegunungan yang sangat besar. Pemandangan di dalam pegunungan itu kasar, dipenuhi dengan banyak pohon dan lembah. Melintasi pegunungan ini bukanlah tugas yang mudah. Keluasan ini adalah alasan mengapa Chen Xuang dan murid-murid lainnya tersesat di gunung selama lebih dari sebulan ketika mereka mengejar Big Yellow. Big Yellow adalah makhluk yang brilian. Dia telah mempelajari semua jalan di dalam pegunungan. Di bawah kepemimpinannya, mereka telah menjelajah lebih dari 1.000 mil ke pegunungan hanya dalam waktu setengah hari. Level binatang iblis itu menjadi jauh lebih kuat di tempat mereka tiba sekarang. Binatang iblis di bagian luar gunung hanyalah binatang dan binatang biasa. Ketika mereka berkelana lebih dari 1.000 mil ke gunung, mereka akan menemukan bahwa binatang iblis sebagian besar berada di alam Qihai, dengan hanya beberapa dari mereka yang berada di puncak alam Qihai. Tentu saja, tingkat kekuatan ini hanya bisa dianggap kuat untuk orang normal. Untuk seseorang seperti Jiang Chen, mereka masih terlalu lemah. Saat ini, Jiang Chen dan Yan Chen Yu keduanya adalah pejuang inti mortal awal, dan kuning besar baru-baru ini membangunkan garis keturunannya dan memasuki alam inti fana juga. Kombinasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk berjalan melalui Origin Mountain seolah-olah itu adalah halaman belakang mereka sendiri. Tentu saja, masih ada tempat di mana mereka perlu berhati-hati. Origin Mountain adalah gunung dengan sejarah panjang. Mungkin ada beberapa binatang iblis langka yang tersembunyi jauh di dalam gunung, dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah ini benar atau tidak. Oleh karena itu, mereka mulai menjelajah dengan kecepatan yang lebih lambat saat mereka masuk lebih dalam. Mengaum gelombang tiba-tiba, raungan besar terdengar dari dalam hutan di depan mereka. Setelah itu, gelombang panas muncul darinya. Jiang Chen melihat ke arah sumber ini dan melihat 2 harimau dengan titik-titik kecil di sekujur tubuh mereka. Kedua harimau itu tiba-tiba melompat keluar. Kedua harimau itu setinggi manusia, dan mereka tampak garang dan kuat. Harimau itu tampak identik satu sama lain, dan mata kejam mereka menatap ketiganya.
harimau kembar, dan keduanya berada di alam latte Qihai, haha. Jiang Chen mulai tertawa, dia masih terlihat tenang dan santai. Sepanjang jalan mereka belum ada satupun binatang iblis yang bisa menghalangi mereka untuk maju. Itu sebabnya setelah melakukan perjalanan selama setengah hari mereka belum terlibat dalam perkelahian. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah bertemu dua binatang yang jelas tidak memiliki penilaian yang baik. Hehe, dua harimau kecil ini memiliki penilaian yang sangat buruk. Mereka tidak lari dan bersembunyi di suatu tempat ketika mereka melihat kami. Mereka malah ingin membunuh kita. Lihat bagaimana aku menggigit mereka sampai mati. Big Yellow memiliki senyum berbahaya di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara dan mulai berjalan menuju harimau kembar. Mengaum gelombang harimau kembar meraung lagi. Meskipun mereka hanya di alam Qihai akhir, karena mereka kembar, mereka dapat dengan mudah membantu satu sama lain, dan kombinasi mereka memungkinkan mereka untuk melawan seorang pejuang di alam inti mortal. Harimau kembar secara bersamaan melompat ke udara. Target mereka adalah anjing kuning besar di depan mereka. Tubuh besar mereka telah menyebabkan udara di sekitar mereka meledak. Mereka cukup kuat. Hehe, kamu ingin memamerkan kekuatanmu, tetapi kamu benar-benar jauh dari ayahmu di sini. Big Yellow mulai tertawa terbahak-bahak sebelum dia melompat ke depan dan berubah menjadi cahaya kemasan. Tubuhnya bercahaya saat dia bertabrakan dengan salah satu harimau. Bang, ledakan halus namun keras bergema diikuti oleh suara tulang yang dihancurkan. Setelah menerima pukulan besar dari Big Yellow, harimau yang dulu kuat dan percaya diri itu berteriak ketakutan. Tubuhnya yang kokoh dikirim terbang seperti layang-layang. Bang bang bang, harimau tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Setelah menabrak puluhan pohon, tubuhnya akhirnya mendarat di tanah sejauh 20 meter, darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air terjun. Ada kawah besar tempat harimau itu mendarat. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit sebelum akhirnya mati. Harimau lainnya melihat temannya dibunuh dengan cara yang mengerikan. Itu segera menjadi marah dan melompat ke arah Big Yellow dengan gila. Sayangnya, itu terlalu lambat di depan anjing kuning besar ini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan bergerak secepat kilat, menggigit leher harimau. Ceroboh gelombang aliran darah menyembur keluar dari leher harimau. Big Yellow merobek sepotong besar daging dari harimau, menciptakan lubang berdarah besar di lehernya. Ini adalah luka yang menjamin kematian. Itu telah menyebabkan harimau itu langsung kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Itu berteriak ketakutan, tapi ini bukan akhir. Anjing kuning besar ini kejam dan kejam. Dia menggunakan kepala bajanya yang keras dan menghancurkan tengkorak harimau itu, memecahkannya hingga terbuka. Bahkan jiwa iblis diperas darinya. Sungguh cara yang mengerikan untuk mati. Hehe, dua harimau kecil, beraninya kamu melawanku. Kamu hanya mencari kematian. Big Yellow tertawa gembira. Dia melihat tubuh harimau yang rusak. Akhirnya, dia bisa dengan senang hati membunuh sesuatu. Kapan anjing ini naik level? Jiang Chen memutar matanya. Dengan pengalaman Jiang Chen dia bisa dengan mudah mengetahui level Big Yellow ketika dia menyerang. Big Yellow telah menembus ke ranah Mortal Core. Apa yang benar-benar membuat Jiang Chen merasa kesal adalah bahwa anjing ini telah mengikutinya setiap hari, dan selain makan dan tidur, dia tidak pernah benar-benar fokus pada kultivasi, namun dia baru saja naik level secara diam-diam. Ini adalah pukulan besar di wajahnya. Anak anjing, kamu terlalu kejam. Yan Chen Yu menatap Big Yellow. Adegan berdarah seperti itu, dia masih belum terbiasa melihat yang seperti ini. Jika dia yang bertarung melawan harimau, dia akan membunuh mereka, tetapi dia tidak akan menggunakan metode kejam seperti yang dilakukan Big Yellow. Jatuh gelombang anjing kuning besar yang bangga segera jatuh ke tanah. Dia kemudian berdiri dengan marah lagi dengan kaki depannya di udara. Dia menatap Yan Chen Yu dan berkata, jangan panggil aku anak anjing. Bagian mana dari diriku yang kecil, dan aku bukan anjing. Big Yellow meraung keras, dipanggil sedikit oleh seseorang, ini bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Ini adalah penghinaan baginya, pengabaian tubuhnya yang kokoh. Anak anjing, kamu sangat lucu saat sedang marah. Yan Chen Yu mengedipkan matanya yang indah dan cerah. Dia tidak merasa takut saat menghadapi Big Yellow yang marah. Jatuh gelombang Big Yellow jatuh ke tanah lagi. Beraninya kamu menggunakan anjing lucu untuk menggambarkanku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah anjing yang kejam dan ganas? Pernahkah kamu melihat anjing yang imut dan kejam? Tubuh Big Yellow gemetar karena marah. Tetapi pada akhirnya, dia hanya memutar matanya dan menghela nafas. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk membiarkannya pergi. Dia adalah seorang pria dengan temperamen yang baik. Dia bisa saja memaafkan gadis bodoh ini. Haha, Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Anjing kejam ini akhirnya menemukan tandingannya. Jiang Chen berjalan ke depan mayat dua harimau itu dan mengambil jiwa iblis mereka. Jiwa iblis Qihai terlambat tidak banyak berguna baginya, tetapi mereka masih dianggap berharga. Akan sia-sia jika dia meninggalkan mereka begitu saja. Selama 7 hari berikutnya, ketiganya telah berjalan lebih dari 4.000 mil. Kecepatan ini bisa dibilang sangat lambat. Sepanjang jalan, mereka telah diblokir dan diganggu oleh cukup banyak binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan telah menemukan binatang iblis inti mortal awal. Tapi, mereka semua dibunuh oleh anjing kuning besar yang kejam dan ganas. Anjing ini telah melepaskan semua kemarahan yang dia rasakan terhadap Yan Chen Yun pada binatang iblis ini.
Oleh karena itu, akhir dari binatang iblis ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Tempat ini adalah area terdalam di gunung ini. Ada kemungkinan bahwa binatang iblis yang lebih kuat tinggal di sini. Jiang Chen berkata, kami berjalan dalam garis lurus sekarang. Tempat ini seharusnya menjadi area paling berbahaya dari gunung ini. Tapi, semakin berbahaya suatu tempat, semakin tinggi kemungkinannya memiliki beberapa barang bagus. Sial, setelah berjalan begitu lama, kami masih belum mendapatkan barang bagus. Big Yellow berkata dengan marah. Kedua matanya terus melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa hal yang baik. Ayo pergi, tidak akan ada harta karun di sini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pengalaman sebagai orang suci, dan kepekaannya terhadap harta jauh lebih besar daripada siapapun. Jika ada harta karun di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya. Kakak Jiang Chen, ayo cepat, lanjutkan perjalanan kita, dan cobalah untuk meninggalkan gunung ini sesegera mungkin. Yan Chen Yu berkata, setelah melakukan perjalanan selama 7 hari, dia semakin terbiasa dengan sifat kejam dan ganas dari Big Yellow. Ini adalah peningkatan yang baik untuk Yan Chen Yu. Pikirannya akan matang lebih cepat dengan mengalami situasi pembunuhan yang kejam. Baiklah, pegunungan ini terlalu jauh. Selain itu, wilayah ini kekurangan energi alami. Tidak mungkin ada harta karun asli yang diproduksi di sini. Jiang Chen mengangguk. Harta karun langka secara alami terbentuk di tempat-tempat khusus, tetapi membutuhkan kondisi khusus. Energi alam akan membantu menghasilkan harta alam. Tempat dengan jumlah energi alam yang rendah jelas tidak akan menghasilkan kekayaan alam yang langka. Ini juga alasan mengapa prajurit dari wilayah yang berbeda memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Perbedaan antara jumlah energi alam akan mempengaruhi kecepatan budidaya dan menciptakan hasil yang berbeda. Jadi, ketika suatu tempat kekurangan energi alam, itu hanya akan membuat kultivasi menjadi lebih lambat. Di Kota Merah, seorang prajurit Mortal Core adalah seorang prajurit sejati. Dia dihormati oleh orang-orang, tapi di benua ilahi di mana Jiang Chen tinggal di kehidupan masa lalunya, itu bahkan tidak layak disebut seorang pejuang di ranah inti mortal karena bahkan seorang prajurit di alam inti surgawi akan berjuang untuk bertahan hidup. Inilah perbedaannya. Ketiganya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sejauh 2 atau 3 mil, telinga Big Yellow tiba-tiba bergerak. Dia mengendus dengan hidungnya sebelum berbalik ke kiri. Anak anjing, kemana kamu pergi? Yan Chen Yu bertanya. Jangan bicara omong kosong, ikuti aku. Big Yellow berkata tanpa menoleh ke belakang. Adapun Yan Chen Yu memanggilnya anak anjing, Big Yellow akhirnya diam-diam menerimanya. Ada pepatah yang mengatakan jika hidup memberi Anda lemon, dan Anda tidak bisa menolaknya, nikmati saja lemonnya. Big Yellow bersumpah pada dirinya sendiri, hanya Yan Chen Yu yang bisa memanggilnya Puppy Dog. Jika orang lain berani memanggilnya anak anjing, dia pasti akan mencabik-cabik mereka. Apa yang ditemukan anjing ini? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan mengikuti jejak Big Yellow bersama dengan Yan Chen Yu. Setelah melintasi hutan kecil, mereka tiba di sebuah lembah sempit. Di dalam lembah, ada kolam besar, dan melihat kolam dari atas, itu sangat jernih dan tampak normal. Kuning besar, lembah ini terlihat normal bagiku. Mengapa Anda membawa kami ke sini? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah kamu melihat kolam itu? Mata Big Yellow bersinar terang. Dia melihat ke kolam di lembah. Ini hanya kolam biasa, Yan Chen Yu berkata dengan serius. Ada harta karun di kolam. Big Yellow berkata sambil tersenyum. Kuning besar, kamu pasti bercanda. Ini hanya kolam biasa, bagaimana bisa ada harta karun bodoh di sini? Jiang Chen menggoda Big Yellow. Dia sudah memindai kolam dengan Divine Sense-nya, dan itu hanya kolam biasa. Bahkan tidak ada sehelai bulu pun di sini. Nak, beraninya kamu meragukanku. Tanda seru petik 2, Big Yellow menunjukkan giginya ke Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen mengerutkan alisnya lagi. Sepertinya Big Yellow tidak bercanda. Selain itu, anjing ini sangat pintar. Mungkin memang ada sesuatu di kolam itu. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan derivasi jiwa hebatnya. Kekuatan jiwanya yang kuat bergerak menuju kolam. Ketika kekuatan jiwanya tiba 1 kaki dari kolam, dia tidak dapat maju lagi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi kekuatan jiwanya. Bab 70. Bab 73 kaki es tidak terbentuk dalam sehari. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini, Jiang Chen mengerutkan alisnya. Kolam ini benar-benar memiliki sesuatu yang tidak biasa, dan itu hanya membuatnya melihat Big Yellow secara berbeda. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, dia akan dengan mudah mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang kolam ini. Tapi saat ini, levelnya terlalu rendah. Kemampuannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang hanya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sikap Sein, tetapi dia belum memiliki kemampuan Sein. Kuning besar, bagaimana Anda merasakan keanehannya? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lembah ini sangat kecil dan tersembunyi, dan kolam ini juga tampak normal. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan melihat apa-apa, tapi Big Yellow bisa merasakan bahwa ada harta karun jauh di dalam kolam ini dari beberapa mil jauhnya. Pasti ada harta karun di dalam kolam ini, tapi apa harta karun itu, aku tidak begitu tahu. Juga, aku lupa memberitahumu, ayahmu di sini memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang bisa merasakan harta apapun.
Jika ada harta karun dalam jarak 5 mil, saya akan bisa merasakannya. Radius ini meningkat seiring dengan level saya. Big Yellow berkata dengan bangga. Kemampuan yang tidak normal, Jiang Chen langsung merasa terkejut. Big Yellow adalah kuda naga, jadi wajar saja baginya untuk memiliki beberapa kemampuan khusus, tetapi kemampuan untuk mencari harta karun ini benar-benar tidak normal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi. Sepertinya selama Big Yellow bersamanya di masa depan, dia akan dapat menemukan harta tanpa henti. Anak anjing, itu luar biasa. Jarang bagi Yan Chen Yu untuk memuji Big Yellow. Hehe, tentu saja, ada lebih banyak kehebatan dalam diriku. Ketika kita mencapai Provinsi Qi, ayahmu ingin memiliki beberapa ribu hewan peliharaan manusia. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan kebanggaan. Gol besarnya nyaris membuat Jiang Chen dan Yan Chen Yu kehilangan pijakan. Ayo kita periksa apa yang ada di dalam kolam. Jiang Chen mengambil poin dan berjalan ke lembah terlebih dahulu, dia semakin dekat dengan kolam. Ada penghalang tak terlihat satu kaki dari kolam. Hati-hati. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Ketiganya berdiri satu kaki dari kolam. Mereka melihat ke kolam di depan mereka yang terlihat sangat normal, tapi ekspresi mereka serius. Jiang Chen perlahan menggerakkan tangannya ke depan, 1 inci setiap kali. Bas gelombang tepat ketika telapak tangan Jiang Chen melintasi jarak 1 kaki, dengungan bergema dan Jiang Chen segera menarik tangannya kembali. Kedua jarinya tertutup es dan terasa sangat dingin. Jiang Chen menjabat tangannya dan melepaskan api merah menyala, menyingkirkan es. Dingin yang hebat, Jiang Chen merasa tidak berdaya. Kakak Jiang Chen, biarkan aku mencobanya. Yan Chen Yu berkata sambil berjalan ke depan. Orang lain takut dingin, tapi dia tidak takut. Dia memiliki tubuh ilahi dengan 9 meridian yin, dan itu adalah kekuatan terdingin di dunia ini. Rasa dingin apapun hanyalah tonik baginya. Xiao Yu, bagaimana? Jiang Chen memandang Yan Chen Yu yang 2 langkah di depannya. Dilihat dari luar, Yan Chen Yu masih terlihat normal, semuanya damai dan tenang. Tapi dari mata Yan Chen Yu, Jiang Chen tahu bahwa apa yang dilihat Yan Chen Yu dari dalam penghalang benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat dari jarak 1 kaki dari penghalang. Kolam ini sangat dingin. Yan Chen Yu benar-benar terkejut. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Big Yellow menutupi dirinya dengan penghalang emas, dan Jiang Chen menutupi dirinya dengan api merah menyala. Pria ini dan anjing ini sama-sama makhluk dengan ki dan darah yang kuat. Rasa dingin yang normal tidak akan membuat mereka takut. Astaga, ketika Jiang Chen dan Big Yellow melewati penghalang, apa yang mereka lihat berubah. Di permukaan kolam ada angin dingin, embun beku putih mengambang di sekitar dengan rasa dingin yang intens di sekitar seluruh kolam. Dingin yang intens ini akan membekukan dan membunuh prajurit Mortal Core yang masuk. Di belakang Jiang Chen, penghalang es yang tak terlihat bergoyang. Penghalang es ini mencegah dinginnya bocor, dan juga menciptakan ilusi untuk kolam yang dingin ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Di dalam kolam yang dingin ini pasti ada beberapa barang bagus. Kalau tidak ada, tidak akan ada flu yang begitu hebat. Jiang Chen berkata. Yan Chen Yu berdiri di samping dan membiarkan hawa dingin masuk ke tubuhnya dengan bebas. Dia masih terlihat normal karena flu ini tidak dapat membahayakan dirinya. Itu sebenarnya bagus untuk 9 yin meridiannya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di bawah kolam yang dingin ini. Jiang Chen melepaskan Divine Sense-nya yang kuat, menembus langsung ke kolam yang dingin. Dia bisa langsung melihat batu seukuran kepalan tangan yang tampak seperti kristal di dasar kolam. Kristal pembekuan 10.000 tahun. Ada kristal pembekuan 10.000 tahun di dasar kolam ini. Itulah alasan mengapa ini adalah tempat yang istimewa. Penghalang es ini terbentuk karena kristal beku ini. Ini adalah harta yang bagus. Visi Jiang Chen mendarat di wajah Yan Chen Yu. Kristal pembekuan 10.000 tahun adalah harta alam yang langka karena sangat sulit bagi alam untuk membentuknya. Kristal beku seukuran kepalan tangan ini adalah harta langka bahkan di benua surgawi. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat terpencil ini akan memiliki kristal pembekuan 10.000 tahun. Kristal pembekuan 10.000 tahun tidak banyak berguna untuk prajurit biasa. Sejumlah besar hawa dingin yang tersimpan di dalamnya membuatnya sehingga tidak ada prajurit yang bisa mendekatinya. Tetapi bagi para pejuang yang mengembangkan keterampilan dingin, ini adalah harta surgawi. Kristal beku tidak banyak berguna untuk Jiang Chen dan Big Yellow, tapi sangat membantu Yan Chen Yu. Oh tidak, ada bahaya. Ekspresi Jiang Chen berubah. Tepat setelah kata-katanya, riak mulai muncul di permukaan kolam yang dingin, dan raungan besar terdengar diikuti oleh makhluk besar yang melompat keluar dari dalam kolam. Mengaum gelombang raungan keras bergema di dalam lembah, Jiang Chen melihat ke sumber raungan ini dan melihat monster besar di depan mereka. Monster ini tingginya 10 meter, dan menatap ketiganya dengan marah. Monster itu tampak seperti patung es. Tubuhnya memancarkan kabut putih dingin, dan hanya setengah dari tubuhnya berada di permukaan kolam yang dingin. Sisanya masih di dalam kolam. Jika muncul dari kolam sepenuhnya, tingginya setidaknya 20 meter. Rasa dingin yang keluar dari monster ini sangat dingin. Kedua matanya seperti gletser, dan kabut putih dingin keluar dari mulutnya dengan setiap napas. Itu tampak menakutkan. Kristal pembekuan 10.000 tahun ini sudah terlalu lama berada di sini. Itu sebabnya bentuk kehidupan telah lahir darinya. Monster ini berada di ranah Mid Mortal Core, dan ia memiliki sumber energi yang tak ada habisnya karena kristal beku ini. Ini akan sangat sulit untuk dihadapi.
Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Dilihat dari kemampuannya, seorang prajurit inti mortal akhir yang normal tidak akan menjadi lawannya, tetapi monster di depan mereka ini berbeda. Lingkungannya terlalu dingin, jadi jika mereka mencoba melawan monster di sini, Jiang Chen harus fokus bertarung sementara pada saat yang sama menahan dingin, membatasi kemampuannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Selain itu, monster ini mendapat bantuan dari kristal beku. Itu jauh melampaui monster lainnya, mengaum gelombang monster itu meraung dengan marah. Mereka yang berani melangkah ke kolam ini akan diperlakukan sebagai musuhnya. Dalam pikiran monster ini, kristal pembekuan 10.000 tahun ini adalah miliknya sendiri. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Monster itu mengguncang tubuhnya, lusinan panah es melesat dan mulai terbang menuju Jiang Chen. Huff, Jiang Chen mengeluarkan punuk dingin. Dia melawan balik dengan jari surya ganda. Jari emas besar itu bertabrakan dengan panah es, dan sejumlah besar riak energi mulai mendatangkan malapetaka di ruang es ini. Mengaum, monster itu terus mengaum dan menyerang. Itu melihat ke trio yang buru-buru mundur, dan itu tidak kembali ke keadaan damai aslinya sampai melihat bahwa mereka telah benar-benar keluar dari kolam. Monster ini tidak akan meninggalkan tempat itu. Itu hanya menjaga kristal pembekuan 10.000 tahun. Selama kita melewati penghalang, itu akan mulai menyerang kita lagi. Kata kuning besar, kakak Jiang Chen, biarkan aku mencobanya. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata. Jiang Chen memandang Yan Chen Yu dan menganggukkan kepalanya, baik, kamu memiliki 9 meridian yin jadi kamu tidak perlu takut dingin. Mungkin Anda akan bisa menghadapi monster itu. Kristal beku dapat memberi Anda manfaat tanpa akhir. Yan Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan menuju kolam yang dingin. Jiang Chen dan Big Yellow takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, jadi mereka mengikuti di belakangnya. Mengaum gelombang ketika ketiganya melintasi penghalang es, monster itu meraung lagi. Ia melompat ke depan, dan seluruh tubuhnya meninggalkan kolam. Tubuh setinggi 20 meter itu seperti gunung es. Dingin yang intens memenuhi udara di sekitarnya, monster itu benar-benar gila kali ini. Itu akan merobek 3 makhluk yang telah menyusup ke wilayahnya menjadi ribuan keping. Tepat pada saat ini, Yan Chen Yu berteriak saat tangannya mulai bergerak seperti sedang menari. Setelah itu, dia mulai mendorong ke arah monster itu. Udara mulai bergetar, rasa dingin yang keluar dari tubuh Yan Chen Yu secara signifikan lebih dingin daripada kolam yang dingin. Bahkan Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di belakangnya kesulitan melawan, tubuh mereka mulai gemetar. Yan Chen Yu melepaskan badai salju dari tubuhnya. Ketika monster itu merasakan angin sedingin es, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi badai salju tidak menghindarinya, membiarkannya bertabrakan dengan tubuhnya. Mereti, ketika serangan badai salju Yan Chen Yu membuat kontak dengan tubuh monster itu segera berubah menjadi jaring besar dan menutupi monster itu. Monster itu langsung tertutup es tebal. Tidak sampai sekarang monster itu mulai merasakan bahaya, tapi sudah terlambat untuk melawan. Dingin dari 9 yin meridian, asal mula semua dingin, membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar ditekan, mengaum gelombang monster itu meraung lagi, dan kemudian menjadi benar-benar sunyi. Tubuhnya yang besar telah benar-benar membeku, tepat di atas kolam yang dingin. Monster itu telah berubah menjadi patung es. Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di samping sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar. Monster ini adalah makhluk es. Atau sederhananya, dengan sendirinya itu adalah bongkahan es yang sangat besar, dan bongkahan es yang sangat besar ini telah membeku. Ini sangat mengejutkan mereka. 9 yin meridian adalah asal dari semua dingin. Ini menakutkan. Xiao Yu, apa nama seranganmu? Jiang Chen bertanya. Big Yellow juga menatap Yan Chen Yu dengan rasa ingin tahu. Skill ini disebut 3 Feet Deep Ice Sheet. Yan Chen Yu berkata. Ini adalah keterampilan tempur bawaan yang dia peroleh ketika dia berhasil membentuk 9 meridian yin-nya, keterampilan yang kuat. Dibutuhkan lebih dari 3 hari untuk sungai membeku sedalam 3 kaki, tidak heran itu bisa membekukan monster ini. Jiang Chen menghela nafas. Meskipun Yan Chen Yu memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, dia masih kurang dalam pengalaman tempur. Dengan skill 3 Feet Deep Ice Sheet ini, hanya beberapa prajurit Mortal Core yang bisa bertahan. Kakak Jiang Chen, aku masih belum terlalu familiar dengan skill ini, paling tidak bisa membekukan monster ini selama 1 menit. Yan Chen Yu berkata, bagus, 1 menit lebih dari cukup. Xiao Yu, pergilah ke kolam yang dingin dan ambil kristal pembekuan 10.000 tahun. Jiang Chen berkata, baiklah. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya sebelum dia melompat ke kolam yang dingin. Setelah 3 kali bernapas, Yan Chen Yu muncul kembali dari kolam yang dingin. Di tangannya ada kristal pembekuan 10.000 tahun putih susu. Oke, para jenius, kita lanjut nanti ya. Sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.